Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan pengalaman Chen Ping-an ketika berlayar ke gunung stalaktit yang tiba-tiba harus berhadapan dengan naga banjir level Nascent Soul yang hendak menyerang dan menghancurkan kapal Osmanthus. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Di istana Osmanthus yang terletak di puncak gunung di Pulau Osmanthus, ada seorang tamu muda yang sedang berdiri di atas atap. Ia menatap ke sekeliling, dan seorang wanita tua berdiri di sampingnya dengan ekspresi khawatir. Anak laki-laki itu mengenakan changshan kuning cerah, dan changshan ini tidak tampak begitu menarik pada pandangan pertama. Mirip dengan pedang pemelihara labu milik Chen Ping-an, namun, orang yang kuat juga telah menerapkan teknik ilusi tingkat tinggi pada changshan ini. Jika seseorang mampu melihat melalui teknik ilusi ini dan mengamati changshan dengan saksama, mereka akan menemukan sifat unik dari pakaian ini. Changshan tidak ditenun dari sutra atau satin, tetapi dari potongan bambu menguning yang tak terhitung jumlahnya yang saling terkait erat. Ini adalah keahlian ilahi, dan potongan bambu tipis itu juga sangat kuat. Saat mengenakan changshan ini, seseorang akan merasa hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Pemakainya juga akan merasa seolah-olah berada di tanah yang sangat indah dan penuh berkah. Ini sangat bermanfaat untuk kultivasi, dan inilah yang mencerminkan kekayaan dan kekuatan pasukan abadi. Changshan kuning cerah itu bernama menyegarkan, dan itu adalah jubah abadi terkenal yang diproduksi oleh Gunung Ilahi Biru dari dunia kecil Laut Bambu. Itu dulunya adalah harta berharga seorang penguasa dari kekaisaran besar di benua ilahi Bumi Tengah, namun itu telah hilang untuk waktu yang lama setelah kekaisaran itu hancur. Tanpa diduga, sekarang dikenakan oleh pemuda ini. Berbicara dalam dialek resmi benua botol harta karun timur yang tidak fasih diucapkannya, anak muda itu bertanya, "Nenek Liu, bahkan jimat gerakan 100 li inci dari kultivator pedang tingkat inti emas itu tidak efektif, jadi apakah jimat gerakan 1000 li inci milikku juga akan sangat berisiko?" Wanita tua itu menghela napas dan menjawab, pada kenyataannya, basis kultivasi naga banjir tua itu tidak terlalu menakutkan. Itu hanya pada tahap puncak tingkat baru lahir. Namun, mereka telah menerima bantuan dari orang yang kuat, dan parit ini telah menjadi seperti dunia kecil. Dalam pengertian ini, naga banjir tua itu telah berubah menjadi orang bijak dari dunia kecil ini. Dialah yang menjaganya, dan kekuatan tempurnya setara dengan para kultivator di tingkat giok kasar. Pada saat yang sama, dia memiliki keuntungan dari waktu, geografi, dan dukungan rakyat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Anak muda itu bertanya dengan cemberut. Tidak perlu terlalu khawatir, Tuan Muda, wanita tua itu menjawab sambil tersenyum. Bahkan jika itu berarti mengorbankan diriku sendiri, aku akan tetap membantumu meninggalkan parit naga banjir ini. Namun, kamu harus ingat untuk kembali mengikuti jalan yang sama dan menuju ke bangunan berwarna-warni di atas tebing gunung tempat bola sulaman itu dilemparkan. Beritahu mereka namamu, dan mereka pasti tidak akan berani mengabaikanmu. Pada saat itu, kamu dapat menikmati perjalanan yang lancar kembali ke benua putih murni. Kamu dapat memberitahu patriark tentang hal ini, dan hukuman ilahi secara alami akan menimpa tempat ini pada waktunya, melenyapkan parit naga banjir dan mengubahnya menjadi tanah datar. Itu akan menjadi pembalasan yang bagus untuk wanita tua ini. Nenek Liu, seberapa pentingkah hidup dan mati? Bagaimana kamu bisa mengabaikannya begitu saja? Gerutu anak laki-laki itu. Aku tidak ingin kamu mati di sini, kita masih harus pulang bersama. Ekspresi wanita tua itu tetap tenang, dan ada ekspresi ramah di wajahnya saat dia menatap anak laki-laki itu dan berkata dengan senyum tipis, "Aku tidak pasrah pada kematianku. Namun, aku tidak bisa menangis dan memasang ekspresi khawatir di depanmu sepanjang waktu, bukan? Dengan usiaku yang sudah tua, aku benar-benar tidak bisa memaksakan diri untuk bertindak seperti ini." Wanita tua itu tiba-tiba teringat sesuatu, dan dia melirik cincin giok di tangan anak laki-laki itu dan berkata dengan suara lembut, "Tuan Muda, ingatlah untuk menjaga baik-baik harta karun yang diwariskan oleh para leluhur kita ini. Jangan ceroboh dan mengambil harta karun darinya di depan orang lain. Dan ketika bepergian ke dunia luar, jangan mencoba untuk memeriksa karakter orang lain dengan gegabah. Pikiran manusia seringkali tidak mampu menahan pengawasan." Wajah wanita tua yang kering dan keriput itu tampak sedikit linglung setelah dia mengatakan ini. Bagaimanapun, setiap wanita tua di dunia ini pernah menjadi gadis muda. Anak laki-laki muda di changshan bambu itu menunjuk ke perahu yang berdiri sendiri di laut dan berkata, "Nenek Liu, lihatlah anak laki-laki muda dengan tongkat bambu di bahunya. Dia kira-kira seusia denganku, bukan? Betapa mengagumkan, berani, dan gagahnya. Dia jauh lebih mengagumkan daripada aku. Saat aku kembali, aku pasti akan meminta seorang pelukis ulung untuk mengilustrasikan pemandangan ini." Nenek Liu menggelengkan kepalanya dan terkekeh, "Jangan mencoba meniru kecerobohan anak laki-laki muda itu. Tuan Muda, Anda bukan hanya putra terhormat dari klan yang kaya dan berkuasa. Jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada Anda di wilayah antara benua botol harta karun timur dan benua pusaran selatan ini, maka itu akan menjadi masalah yang sangat merepotkan.
Nenek Liu, saya sudah melalui banyak ujian dan pelatihan. Jangan memperlakukan saya seperti anak kecil sepanjang waktu. Oke, anak laki-laki itu menjawab dengan jengkel. Wanita tua itu tersenyum dan tetap diam. Ujian dan petualangan pelatihan itu memang tampak berbahaya, tetapi bukankah ada sesepuh agung yang mengawasinya setiap saat? Pada kenyataannya, perjalanan mereka kali ini adalah perjalanan panjang yang dimulai dengan perjalanan dari benua putih murni ke benua bulu sempurna. Setelah itu, mereka melakukan perjalanan ke selatan ke benua botol berharga timur, tempat mereka mengunjungi Sekte Edik Ilahi, Akademi Lake View, dan klan Jiang Hutan Awan. Pada akhirnya, mereka tiba di kota Naga Tua dan melanjutkan perjalanan ke selatan ke benua Daun Parasol. Mereka mengunjungi Sekte Daun Parasol di utara dan Sekte Tablet Giok di selatan, dan tuan muda itu hampir memasuki tanah terberkati Gua Awan. Perjalanan mereka berjalan mulus dan bebas masalah. Namun, selama ini, wanita tua itu tidak dapat memahami mengapa dia ditugaskan untuk menjaga tuan muda itu sendirian. Bukankah ini terlalu ceroboh? Seorang pemurni ki di tingkat baru lahir tidaklah lemah, tetapi seberapa tinggi status tuan muda? Ambil contoh situasi mengerikan yang sedang mereka hadapi di parit naga banjir. Jika ada seorang kultivator pedang tingkat giok kasar yang menjaga tuan muda itu bahkan tidak perlu mengedipkan mata. Dia juga pasti tidak perlu merasa takut. Sebaliknya, dia hanya bisa menyaksikan pertempuran dari jauh. Di luar halaman biasa yang terletak di tengah gunung di Pulau Osmanthus, ada seorang gadis muda yang cantik di dalam paviliun kecil. Dia mengenakan atasan dan rok panjang, dan jubah warna-warni diikatkan di pinggangnya. Ada kemarahan di wajahnya saat dia menghadapi bencana misterius ini, dan dia merasa sangat marah pada klan penggemar kota Naga Tua. Meski begitu, dia tetap menenangkan diri dan menyelesaikan menyeduh teko teh. Setelah menghabiskan teh, dia menyingkirkan set teh sepotong demi sepotong. Baru saat itulah dia mulai memikirkan rencana. Namun, dia merasa sedikit putus asa saat dia menyaksikan kematian yang menyedihkan dari kultivator pedang tingkat inti emas. Kematian kemungkinan besar tidak dapat dihindari. Gadis muda itu tampak cemas saat dia dengan ringan memukul meja dengan jari-jarinya. Tidak ada alasan bagi keberuntunganku untuk menjadi begitu buruk, gumamnya pada dirinya sendiri. Aku bahkan melakukan ramalan pada diriku sendiri di kota Naga Tua, dan karena ramalan itulah aku memilih Pulau Osmanthus daripada gunung dan penyu laut. Secara teori, hasilnya seharusnya tidak salah. Aku seharusnya mendapatkan 1 atau 2 kesempatan yang ditakdirkan di sepanjang jalan juga. Bagaimana mungkin aku bisa menderita kematian dini di sini? Gadis muda itu berdiri dan mengetukkan kakinya, melompat ke atap paviliun. Dia melihat ke bawah, dan jangkauan penglihatannya langsung menjadi lebih luas dari sebelumnya. Dia menelan ludah dan perlahan-lahan beralih dari posisi berdiri ke posisi jongkok. Dia mulai menjepit jari-jarinya dan melakukan ramalan, dan dia bergumam, mungkin ada sosok perkasa yang bersembunyi di suatu tempat? Atau mungkin orang yang ditakdirkan untuk menyelesaikan situasi ini belum datang? Tidak peduli apa, ini seharusnya bukan situasi yang mematikan tanpa solusi. Itu pasti tidak mungkin. Izinkan saya melakukan ramalan pada Anda, wanita yang berhadapan dengan naga banjir emas tua. Oh, ternyata, Anda adalah Pulau Osmanthus itu sendiri? Aneh sekali, Anda juga bukan orang yang ditakdirkan untuk menyelesaikan situasi ini. Sekarang, izinkan saya melihat tukang perahu tua ini yang menyembunyikan kekuatan aslinya. Hah? Dia adalah pemurni ki yang jatuh dari tingkat baru lahir ke tingkat inti emas? Luka-lukanya masih belum sepenuhnya pulih. Seperti yang diharapkan, seorang tukang perahu tua sejati dengan banyak cerita. Namun, kamu juga tidak akan bisa menyelesaikan situasi ini. Untuk anak muda pemberani yang bodoh ini, lupakan saja. Baiklah jika dia hanya membawa tongkat bambu di bahunya, tetapi juga minum anggur. Dia terlalu tertarik untuk pamer. Apakah dia benar-benar berpikir dia adalah seorang abadi pedang tingkat 5 atas? Dasar idiot! Kalau begitu, apakah kunci untuk menyelesaikan situasi ini terletak di gunung? Mungkin seorang abadi saat ini sedang mengamati situasi dari gunung? Dan ketika naga tua itu lengah, sang abadi akan memberikan pukulan mematikan? Mari kita lihat. Oh, benar-benar ada orang kuat yang menyembunyikan kehadiran mereka. Namun, sayang sekali, mereka juga bukan orang yang ditakdirkan untuk menyelesaikan situasi ini. Gadis muda itu menggaruk kepalanya dengan kedua tangannya. Pipinya memerah, dan jelas bahwa dia merasa sedikit cemas dan gelisah. Jepit rambut mutiara di sanggulnya juga menjadi bengkok, menyebabkan rambut hitamnya menjadi berantakan. Jangan khawatir, jangan khawatir. Guru secara pribadi mengatakan bahwa semua momentum yang tak terhentikan di dunia ini telah menyembunyikan di dalamnya sebuah gagasan tunggal yang dapat berevolusi menjadi semua materi. Bahkan leluhur Dao itu sedang mengejar gagasan ini. Hal yang sama berlaku untuk naga sejati itu, dan sifat mistis sejati di balik dunia kecil permata juga berkaitan dengan ini. Tembok besar pedang Qi juga sama. Semuanya sama. Sementara gadis muda itu benar-benar bingung, Jin Shu,
gadis Osmanthus dari halaman Guimai, menoleh ke belakang 3 kali setiap kali melangkah. Dia melihat gurunya berhadapan dengan naga banjir emas tua, dan dia melihat tukang perahu tua itu kemungkinan besar adalah kultivator tingkat inti emas yang menjaga Pulau Osmanthus. Tentu saja, dia juga melihat anak laki-laki muda dengan kotak pedang di punggungnya naik perahu kembali untuk menimbulkan lebih banyak masalah. Jin Shu tahu bahwa ia tidak seharusnya merasa kesal terhadap anak muda yang berdiri di saat-saat berbahaya ini, namun ia tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa semakin marah kepadanya karena suatu alasan yang tidak diketahui. Bahkan, hampir seolah-olah seluruh malapetaka ini harus disalahkan padanya. Hanya dengan memikirkan hal ini ia dapat merasa sedikit lebih baik. Jin Shu tidak mau berlama-lama memikirkan hal ini. Ia bahkan lebih tidak mau mengakui bahwa kemarahannya yang tidak berdasar itu tidak disebabkan oleh Chen Ping'an, seorang tamu luar, yang tidak berbuat cukup baik. Justru sebaliknya, karena keputusannya untuk berdiri teguh itulah yang secara diam-diam menyoroti kepengecutannya. Bahkan, ia bahkan tidak memiliki keberanian untuk berdiri berdampingan dengan tuannya untuk menghadapi musuh mereka. Sementara berada di jurang hidup dan mati, ada beberapa orang yang takut mati dan dengan rakus mendambakan hidup, memilih untuk menyerah pada situasi dan mundur dari bahaya. Akan tetapi, ada pula yang rela mengorbankan nyawa demi kebenaran, memilih maju terus meski menghadapi kesulitan, dan mencari kehidupan dari kematian yang hampir pasti. Bagi pemuda yang baru saja menjejakkan kaki di jalan kultivasi dan jembatan keabadian, yang pertama belum tentu salah, dan yang kedua belum tentu benar. Di laut di depan Pulau Osmanthus, ada 2 perahu kecil yang hanyut berdampingan. Tukang perahu tua itu gagal membujuk Chen Ping'an untuk kembali setelah beberapa kali mencoba. Akan tetapi, dia benar-benar tidak rela melihat anak muda itu kehilangan nyawanya di sini, jadi dia menjadi sedikit frustrasi saat dia memarahi, Nona Gui telah menjelaskan kekuatan naga banjir tua itu kepadamu, jadi mengapa kamu masih bersikeras untuk tinggal di sini? Sungguh lelucon yang benar-benar konyol. Nona Gui tersenyum pahit dan berkata, kita benar-benar terkepung, jadi kita tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Tukang perahu tua itu tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata, Nona Gui, kamu harus terus hidup. Klan Fen, wanita itu menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku sudah memutuskan. Dia menoleh ke arah anak muda itu dan bertanya dengan suara lembut, Chen Ping'an, apakah jimat itu benar-benar sangat penting? Chen Ping'an mengangguk dengan penuh semangat sebagai jawaban. Nyonya Gui menarik napas dalam-dalam dan berkata, semuanya sudah seperti ini, jadi apa lagi yang bisa kita lakukan? Naga banjir tua itu bersikeras mengabaikan hubungan kita di masa lalu, menggunakan apa yang disebut aturan untuk menekan kita lagi dan lagi. Pasti ada yang mencurigakan dalam situasi ini. Namun, karena kamu bersedia melakukan sesuatu tentang ini, silakan saja, Chen Ping'an. Kami berdua akan membantumu mengulur waktu. Ini tidak akan terlalu sulit. Chen Ping'an segera duduk di perahu kecil dengan punggung menghadap naga banjir emas tua. Pikirannya terhubung dengan ke-15, pedang terbangnya yang berfungsi ganda sebagai harta karun saku, dan tidak lama kemudian selembar kertas jimat berwarna biru meluncur keluar dari lengan bajunya. Kertas jimat itu tampak seperti halaman yang disobek dari beberapa karya klasik yang bijak. Chen Ping'an memegang penusuk angin dan salju di tangan kirinya dan dengan ringan menghembuskan napas di ujungnya. Namun, Chen Ping'an terkejut ketika ujung kuas kaligrafi bergerak ke arah kertas jimat. Meskipun diukir dengan karakter, menulis seolah-olah dibantu oleh para dewa, ujung kuas itu terasa seperti kaki seorang pengelana yang terjebak di salju setinggi 1 meter. Kuas itu hampir tidak bisa bergerak. Napas ki sejati Chen Ping'an sebagai seniman bela diri murni langsung terputus. Chen Ping'an telah menulis beberapa jimat penekan iblis pagoda harta karun dan jimat penerangan energi yang di kertas jimat emas sebelumnya, dan dia belum pernah sekalipun menghadapi situasi seperti itu. Namun, tanpa diduga, Chen Ping'an sangat gembira dengan apa yang dilihatnya. Chen Ping'an dengan paksa memanggil napas baru ki sejati, rela menderita luka dalam dan mengguncang jiwanya dalam prosesnya. Lengannya menekan ke bawah, dan si penusuk angin dan salju terus mendekati kertas jimat biru. Orang-orang diizinkan untuk membantu, tetapi mereka harus terlebih dahulu menjamin bahwa mereka tidak akan memperburuk situasi. Chen Ping'an terus mengerahkan lebih banyak tenaga pada jari-jari dan lengannya. Pada saat yang sama, dia menenangkan napasnya dan dengan cepat menyalurkan teknik 18 penghentian. Napas ki sejati yang murni dan kuat di tubuhnya harus cepat dan stabil. Memiliki ki yang stabil akan menghasilkan jiwa yang tenang, dan memiliki jiwa yang tenang akan menghasilkan jimat yang efektif. Berpikir kembali ke masa lalu, semuanya pada akhirnya bermuara pada menjadi stabil dan tenang. Saat membentuk dan membakar tembikar, dia juga perlu menstabilkan pikirannya agar bisa menstabilkan tangannya. Ujung penusuk angin dan salju akhirnya bersentuhan dengan kertas jimat biru. Setitik cahaya kecil langsung pecah. Seolah-olah bulan yang terang sedang terbit di atas laut. Chen Ping'an tidak terpengaruh oleh ini, dan pikirannya sepenuhnya terfokus pada penggambaran jimat pemotong kunci.
Dia perlu mengukir 8 karakter utuh pada kertas jimat biru untuk berkonsentrasi pada tugas yang ada, dekrit Dewa Hujan. Pada saat ini, anak laki-laki muda itu sedang duduk bersila di perahu kecil dan benar-benar tenggelam dalam tindakan menggambar jimat, kehilangan rasa dirinya. Chen Ping'an tidak tampak seperti seniman bela diri murni saat dia memegang kuas dan bergulat dengan kertas jimat kuno. Dia juga tidak tampak seperti seorang kultivator pedang. Sebaliknya, dia tampak seperti seorang sarjana yang menyalin teks di tengah gunung dan dia akan mengkhawatirkan keberhasilan jimat ini setelah dia selesai menggambarnya. Sikap ini identik dengan sikap yang dia miliki terhadap tinju pengguncang gunung. Apakah teknik tinju itu kuat atau tidak, dia akan mengkhawatirkan hal ini setelah dia selesai berlatih 1 juta kali. Jika Chen Ping'an tidak melakukan sesuatu hari ini, dia akan merasa seperti dia telah mengecewakan teknik tinjunya, latihan pedangnya, anggur yang telah dia minum, dan semua orang yang telah dia kenal. Saat Chen Ping'an mengangkat kuas kaligrafi untuk menggambar jimat, naga banjir dan kerabat mereka di parit naga banjir sudah mulai bergerak di bawah komando naga banjir emas tua. Selain itu, mereka mengerahkan seluruh tenaga bahkan jika mereka menghadapi musuh yang lebih lemah, dengan ratusan ribu naga banjir dan kerabat mereka yang mengintai di parit bergegas keluar dan menyerbu ke arah Pulau Osmanthus bersama dengan air laut yang menjulang tinggi. Hanya wilayah tempat naga banjir emas tua itu melingkar tampak sangat tenang. Tukang perahu tua melemparkan keranjang Raja Naga di tangannya di samping kakinya. Apakah naga banjir muda ini hidup atau mati sudah tidak relevan dan tidak dapat mengubah jalannya peristiwa terkini. Tukang perahu tua itu melirik anak laki-laki muda di belakangnya, dan seolah-olah anak laki-laki muda dengan kotak pedang di punggungnya sedang bermandikan cahaya bulan yang putih dan murni. Chen Ping'an, kuas kaligrafinya, dan kertas jimat tampaknya telah menjadi satu, dan seolah-olah mereka berada di dunia kecil yang berukuran 3 meter di setiap arah. Tukang perahu tua itu tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji Chen Ping'an dalam hati. Anak muda ini benar-benar menunjukkan tanda-tanda sangat mengesankan. Meskipun basis kultivasinya rendah, ini tidak ada hubungannya dengan tingkat kultivasi seseorang. Tukang perahu tua itu harus mengakui bahwa dia tidak memiliki semangat dan aura yang mengesankan seperti itu ketika dia masih muda. Dia dengan cepat menarik kembali pandangannya dan berkata dengan suara pelan, "Nona Gui, Pulau Osmanthus sedang menghadapi krisis besar saat ini, jadi mengapa Anda tidak menyerahkan keselamatan Chen Ping'an dan jimat ini kepada saya untuk saat ini? Anda hanya perlu fokus melindungi Pulau Osmanthus. Juga, beritahu Mazi dan yang lainnya untuk bergegas dan memperingatkan semua penumpang di gunung tentang bahaya tersebut. Beritahu para penumpang untuk tidak menyembunyikan kekuatan dan kultivasi mereka lagi. Mereka dapat menyelesaikan perbedaan mereka dan menghitung remunerasi dan kompensasi yang diperlukan setelah Pulau Osmanthus melewati krisis ini. Keputusan naga banjir tua untuk menargetkan kita kali ini sangat aneh. Terlebih lagi, dilihat dari metodenya membunuh kultivator pedang tingkat inti emas itu, dia pasti sudah maju ke 5 tingkat atas atau seseorang telah diam-diam mendirikan formasi di parit naga banjir, mengubah lokasi ini menjadi sesuatu yang mirip dengan sekolah atau akademi Konfusianisme, jawab Nyonya Gui. Mungkin seorang tokoh penting dari suatu kekuatan sesat telah menyukai wilayah ini dan memberikan naga banjir tua ini kekuatan dan keyakinan untuk menantang para resi Konfusianisme di benua pusaran selatan. Bagaimanapun, terlepas dari apakah itu di tingkat Gyokasar atau resi semu, pasti akan sangat sulit bagimu untuk menghadapinya sendirian. Lady Gui tampak sedikit ragu-ragu, dan dia tidak langsung bergegas kembali ke Pulau Osmanthus. Bahkan, dia sengaja berbicara dengan kecepatan lebih lambat dari biasanya, menggunakan waktu ini untuk mempertimbangkan semuanya. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, Lady Gui mengerti bahwa melakukan satu hal yang benar lebih baik daripada melakukan 10 atau 100 hal acak selama masa-masa sulit seperti ini. Seolah menerobos tanggul, air laut jatuh dari 3 arah, melonjak menuju Pulau Osmanthus di dasar mangkuk. Selain pohon Osmanthus yang merupakan pohon leluhur di puncak gunung, semua lebih dari 1000 pohon Osmanthus di Pulau Osmanthus menggugurkan daunnya saat ini. Namun, sebelum daun-daun ini jatuh ke tanah, semuanya terangkat ke udara secara terstruktur. Secara bertahap berhenti di udara, daun-daun tersebut membentuk kubah yang menyelimuti Pulau Osmanthus. Saat berikutnya, daun Osmanthus langsung terbakar dan hancur menjadi debu, hanya menyisakan bola-bola energi spiritual hijau zamrud di tempatnya. Bola-bola spiritual daun Osmanthus ini sebesar kastanye liar, dan gumpalan benang hijau memanjang darinya dan terhubung dengan bola-bola di sekitarnya. Laut bergolak hebat, dan Pulau Osmanthus seperti perahu kecil yang berdiri sendiri di tengahnya. Saat energi spiritual daun Osmanthus berkelok-kelok dan terhubung, seolah-olah Pulau Osmanthus adalah seorang tukang perahu yang telah melemparkan jaring besar. Namun, jaring ini bukan untuk memancing, melainkan untuk menahan hujan deras yang akan datang. Ketika air laut menghantam jaring besar itu, ombak bergejolak dan meledak ke sekitarnya. Namun, tidak ada setetes air pun yang mampu merembes melalui jaring besar itu dan mendarat di Pulau Osmanthus.
Pulau itu hanya berguncang sedikit, dan puncak gunung terbelah saat cabang-cabang dan daun-daun mulai tumbuh dengan cepat dari pohon osmanthus leluhur dalam pemandangan mistis. Banyak lubang muncul, memperlihatkan akar-akar pohon osmanthus tua yang berkelok-kelok. Setelah ini, Pulau Osmanthus mulai perlahan naik ke udara. Bahkan, secara mengejutkan tampak seolah-olah pulau itu berusaha menahan serangan kuat dari laut dan naik ke udara, dengan paksa melarikan diri dari parit naga banjir. Ada banyak naga air kecil dengan tanduk di kepala mereka, dan naga-naga air ini adalah yang paling ganas saat mereka menyerang Pulau Osmanthus. Mereka menerjang jaring besar itu satu demi satu, dan mereka menggunakan cakar mereka yang tajam untuk merobek formasi daun Osmanthus. Beberapa bahkan menggunakan kepala mereka untuk menghancurkan formasi itu. Jenis naga air kecil ini adalah anggota terhormat dari keluarga naga banjir, dan mereka dulunya memiliki hubungan yang relatif dekat dengan naga sejati di masa lampau yang telah menguasai 5 danau dan 4 lautan di masa lalu. Perbedaan antara naga air kecil dan ular atau ikan mas ibarat perbedaan antara langit dan bumi. Hanya ada deskripsi tambahan tentang air dalam judulnya, namun hal ini membuat status naga air kecil sedikit lebih rendah daripada naga kecil murni. Yang terakhir adalah kerabat sejati naga sejati, sedangkan yang pertama adalah keturunan yang dihasilkan dari persetubuhan antara naga besar dan ular laut biru. Dengan demikian, naga air kecil juga disebut sebagai naga biru kecil. Bersama dengan naga putih tanpa tanduk yang senang bersembunyi di pegunungan megah dan puncak yang indah, kedua makhluk yang menempati laut dalam dan daratan ini masing-masing sering muncul dalam esai para sarjana dan sastrawan. Mereka juga sering menjadi tamu dalam puisi yang ditulis oleh penyair keliling. Banyak keturunan naga banjir mengikuti di belakang naga air kecil ini, dengan keras menghantam formasi besar. Beberapa juga melepaskan kekuatan mistis elemen air yang kuat dan bawaan mereka, menyebabkan bertonton air laut menghantam jaring besar dengan keras. Hati tukang perahu tua itu sakit ketika dia melihat ini. Bagaimanapun, Lady Gui mengorbankan kultivasi abadi bumi yang diperolehnya dengan susah payah untuk mempertahankan formasi ini. Energi vital fundamental dari wujud aslinya terkuras dengan cepat, namun dia bersedia menanggung ini untuk memperjuangkan kelangsungan hidup semua orang, tidak peduli seberapa kecil peluangnya. Mazhi, yang berada di pulau itu, kemungkinan besar telah memberitahu para penumpang tentang situasi tersebut. Namun, masih belum jelas apakah para penumpang bersedia bekerja sama untuk mengatasi situasi yang genting ini. Sementara Chen Ping'an terus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menarik jimat pemotong kunci, naga banjir emas tua itu memerintahkan bawahannya di parit naga banjir untuk menyerang dan menembus pertahanan Pulau Osmanthus dalam sekali jalan. Namun, ia tidak menunjukkan tanda-tanda ingin menyerang bersama dengan naga banjir lainnya, dan ia hanya merenung sejenak sebelum mengayunkan tubuh emasnya yang besar yang panjangnya 300 meter dan perlahan berenang menuju tepi laut yang jernih. Beberapa saat kemudian, seorang lelaki tua yang berwibawa dan tampak perkasa mengenakan jubah emas panjang berjalan keluar dari riak-riak di permukaan laut. Alisnya sangat panjang, begitu panjang hingga mencapai dadanya. Ia berjalan maju di langit, sama sekali mengabaikan Nyonya Gui. Sebenarnya, lelaki tua berjubah emas itu tidak peduli dengan hidup atau matinya naga banjir muda itu. Dia seperti seorang pengembara yang perlahan menuruni gunung dan mengamati dunia di bawahnya. Dia melihat ke bawah kedua perahu kecil dan 3 orang di kaki gunung. Naga banjir emas tua itu tidak berhenti melangkah maju sambil menatap anak muda itu. Ia tersenyum tipis dan berkata, "Wah, aku hanya menganggapmu muda dan naif saat kau mengubah tongkat pemukulan naga itu dan dengan seenaknya menarik jimat pemotong kunci. Aku mengizinkanmu menyembunyikan 2 pedang terbang itu secara diam-diam. Namun, jika kau bersikeras untuk mencoba peruntunganmu." Tukang perahu tua itu mengarahkan perahu kecilnya sehingga ia melindungi Chen Ping'an dan perahu kecil yang ditumpanginya. Ia menatap binatang tua yang temperamennya telah berubah drastis itu, dan ia mencibir, memangnya kenapa kalau ia mencoba peruntungannya? Mungkin kita harus menawarkan leher kita dan memohon kematian yang cepat dan nyaman? Mungkin kita harus memohon pada kalian binatang buas untuk menelan kami sekaligus alih-alih mengunyah kami perlahan-lahan? Naga banjir emas tua itu melirik sekilas ke arah tukang perahu tua itu dan terkekeh, "Kalianlah yang melanggar aturan, jadi sudah pasti kalian semua harus mati. Mengenai bagaimana kalian mati, ini tidak terlalu penting. Apakah kalian sudah lupa? Setelah kalian mati, kami dapat perlahan-lahan mengurai jiwa kalian dan membuat masing-masing dari mereka menjadi lusinan lilin. Setelah menyalakan lilin-lilin ini dan menaruhnya di kedalaman parit naga banjir, kalian akan dipaksa untuk menahan rasa sakit yang menyiksa karena dimakan oleh hawa dingin yang menusuk. Ini bahkan lebih menyiksa daripada dipotong-potong oleh 5 ekor kuda atau diiris menjadi puluhan ribu bagian. Ini khususnya terjadi pada kultivator Golden Courtier sepertimu. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin tinggi pula kualitas lilinnya." Setelah mengatakan ini, lelaki tua berjubah emas itu mendesah dan berhenti.
Dia meletakkan satu tangan di belakang punggungnya dan menggunakan tangan lainnya untuk membelai alis emasnya yang panjang yang menggantung di depan dadanya. Dia mendesah putus asa dan meratap, "Anak muda, aku dan tukang perahu dari klan Fen telah membeli begitu banyak waktu untukmu, namun kamu masih belum menyelesaikan satu pun jimat pemotong kunci yang membawa dekrit Dewa Hujan? Apakah murid dari cabang jimat sekte Taois menjadi semakin tidak kompeten? Atau apakah kamu murid yang tidak berbakat yang tidak memiliki keterampilan untuk menggambar jimat dengan benar? Atau mungkin jimat ini terlalu kuat, dan kertas jimat itu terlalu berharga, sehingga menyebabkan goresanmu menjadi sedikit menantang? Tidak masalah, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku menyaksikan dan merasakan kekuatan jimat pembelah kunci. Aku sangat merindukannya, jadi aku bisa menunggumu selesai. Tenang saja, anak muda. Tidak perlu terburu-buru." Lady Gui mendesah sedih. Tukang perahu tua itu juga merasa muram. Ini adalah sifat mengerikan dari wilayah yang dikuasai oleh seorang bijak. Ini mirip dengan seorang bijak Konfusianisme yang tinggal di sekolah atau akademi, seorang penguasa sejati yang tinggal di kuil Tao, seorang arhat yang tinggal di kuil Buddha, atau seorang bijak bela diri yang mengendalikan medan perang. Melakukan tindakan kekerasan yang brutal seperti itu. Apakah kamu tidak takut para bijak Konfusianisme dari benua pusaran selatan akan meminta pertanggungjawaban? Tanya Lady Gui yang sangat pucat dengan suara tegas. Ekspresi naga banjir emas tua itu seolah-olah mengasihaninya, dan menjawab, "Nona Gui, oh Nona Gui, Anda seharusnya tidak tinggal di tempat kecil yang busuk seperti kota naga tua. Anda hanya menjebak diri Anda di dalam kepompong. Anda gagal melakukan apapun selama bertahun-tahun, dan Anda menjadi tidak menyadari hal-hal yang terjadi di dunia luar. Bagaimana Anda bisa memahami tren dunia yang tidak dapat dihentikan saat ini? Mereka yang mengikuti tren akan hidup, dan mereka yang menentang tren akan mati. Nona Gui, meskipun aku telah mendambakan wujud aslimu selama bertahun-tahun, aku masih bersedia memberimu satu kesempatan terakhir karena statusmu begitu mulia. Menyerahlah padaku, dan nikmati kebangkitan yang gemilang bersama parit naga banjir." "Apa yang kau katakan?" Nona Gui terkekeh dingin dan menjawab, "Aku benar-benar heran apakah kau masih berani mengucapkan omong kosong seperti itu jika seorang bijak Konfusianisme hadir. Belum lagi seorang bijak, bahkan seorang sarjana mulia pun sudah cukup membuatmu gemetar ketakutan, benar kan?" Pria tua berjubah emas itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Waktu telah berubah, dan inilah alasan mengapa aku memanggilmu karena tidak menyadari apa-apa. Biarlah, mereka yang memiliki aspirasi berbeda pada akhirnya akan menempuh jalan yang berbeda. Setelah memakanmu, aku dapat dengan lancar naik ke tingkat giok kasar. Pada saat itu, apa pentingnya bahkan jika orang bijak Konfusianisme dari klan Yin Chen meninggalkan akademinya untuk meminta pertanggungjawaban? Apa yang bisa dia lakukan?" Naga banjir tua itu menyeringai mengancam dan melanjutkan, "Aku tahu kau masih tidak mau menyerah. Kau pikir aku sengaja bertindak misterius tadi, jadi kau masih berpegang pada secercah harapan dan dengan demikian membiarkan anak muda itu menarik jimat pemecah kunci. Kau ingin dia menakut-nakuti semua naga banjir dan kerabat mereka di parit naga banjir, kecuali aku, tentu saja. Coba lihat, kenapa tidak? Aku tetap mengabulkan keinginanmu. Apakah kau masih berpikir bahwa aku menggertak dan sengaja bertindak misterius?" Lelaki tua berjubah emas itu melangkah satu langkah dan langsung tiba beberapa puluh meter dari perahu kecil tempat Chen Ping-an duduk. Namun, seperti seorang biksu tua yang bermeditasi yang tidak memperhatikan hal-hal duniawi, Chen Ping-an sama sekali mengabaikan pendekatan lelaki tua itu. Dia terus perlahan menarik jimat pemecah kunci. Lady Gui dan tukang perahu tua itu bereaksi bersamaan. Lady Gui segera melemparkan ranting pohon osmanthus, dan saat ranting itu mendarat di perahu kecil, dia diam-diam melafalkan, "Berakarlah dan bersandarlah pada langit." Ranting pohon osmanthus itu langsung tumbuh dan tumbuh menjadi pohon osmanthus kecil dengan daun yang rimbun dan lebat. Bunga osmanthus emas bermekaran, dan aromanya yang manis dengan cepat memenuhi udara. Pohon osmanthus itu tingginya 3 meter, dan naungannya sepenuhnya melindungi Chen Ping-an. Sementara itu, tukang perahu tua itu dengan cepat membentuk segel tangan dan diam-diam melafalkan mantra. Pada saat yang sama, dia dengan kuat menghentakkan kakinya ke perahu kecil tempat dia berada. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dengan jari-jarinya saling bertautan, dan cahaya yang menyilaukan mulai merembes keluar dari celah-celah di antara jari-jarinya. Tukang perahu tua itu kemudian menekan ibu jarinya dari satu tangan ke jantungnya sambil mengarahkan kelingkingnya dari tangan lainnya ke arah naga banjir emas tua itu. Setelah dia menyelesaikan segel tangan ini, api merah terang menyelimuti seluruh tubuhnya dan membuatnya tampak seperti pejabat surgawi yang mengenakan jubah merah menyala. Simbol-simbol berwarna merah yang tak terhitung jumlahnya muncul di dahinya, dan dia merong dengan marah, gagak emas mengembangkan sayapnya, dewa api merebus air. Dari perahu kecil di bawah kaki tukang perahu tua itu hingga ke tempat lelaki tua berjubah emas itu berdiri, laut tampak seperti air mendidih dalam ketel. Uap mengepul ke udara, lalu burung gagak emas yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dalamnya.
Dengan jejak api yang membakar di belakang mereka, burung gagak emas itu dengan cepat menukik ke bawah ke arah naga banjir tua itu satu demi satu. Namun, naga banjir emas tua itu hanya menjentikan lengan bajunya dengan santai, menyeret dua naga air biru dari laut. Naga air biru itu bangkit di sampingnya dan menabrak burung gagak emas itu, langsung menelan dan memusnahkan lusinan dari mereka. Meskipun naga air biru itu menikmati hidangan yang lezat, kilatan warna merah terus muncul di perut mereka dari waktu ke waktu. Pada akhirnya, mereka juga terbunuh bersama burung gagak emas itu, dengan tubuh mereka hancur dan kembali ke laut. Segel tangan tukang perahu tua itu tampak cepat dan megah, terutama jika dibandingkan dengan jentikan lengan naga banjir tua itu. Dengan demikian, jelaslah siapa yang lebih unggul. Jurang pemisah di antara mereka sangat lebar. Dewa api? Dewa kuno seperti ini terlalu lemah, si naga banjir tua mencibir. Lagi pula, karena musibah besar tertentu, dewa yang mewarisi gelar ini seringkali tidak layak dan tidak autentik. Gelar-gelar ini hampir tidak layak disebut jika dibandingkan dengan dewa air formal, dewa yang telah mengatur warisan dan sangat dihargai oleh Kaisar Surgawi. Sebagai seorang kultivator Golden Courtier yang menyedihkan, Anda kemungkinan besar tidak tahu bahwa ungkapan, dewa api merebus air, itu sendiri merupakan pengakuan rasa takut. Dewa api pertama adalah individu ambisius yang bersumpah bahwa ia akan menguapkan keempat lautan dan menguapkan kelima danau sehingga menjadi awan dan kabut di langit. Namun, dewa api yang mengikutinya hanya berani mengatakan bahwa mereka akan merebus air. Apa yang dimaksud dengan air? Sungai besar dan danau besar terdiri dari air, sedangkan aliran kecil dan anak sungai kecil juga terdiri dari air. Mungkin mereka ingin merebus air untuk membuat teh? Tukang perahu tua itu tidak patah semangat setelah tekniknya dengan mudah dikalahkan oleh lelaki tua berjubah emas itu. Sementara lelaki tua itu mengoceh, tukang perahu tua itu beralih ke segel tangan lain dan mengepalkan tangannya sebelum dengan paksa menghancurkannya bersama-sama. Kakinya juga mengambil posisi yang unik, dan proyeksi resmi surgawi dari sebelumnya menghilang tanpa jejak. Yang menggantikannya adalah wajah menakutkan yang tampak seperti penjaga yang kuat. Sementara itu, bola-bola atau kilat yang berderak mulai terbang berputar-putar di sekelilingnya. Setelah beberapa saat, tukang perahu tua itu akhirnya melepaskan tinjunya dan menggunakan satu tinju untuk memukul dada dan perutnya 3 kali berturut-turut, menyebabkan energi spiritual di titik akupuntur yang sesuai bergejolak dengan kuat. Pada saat yang sama, dia melepaskan tinjunya yang lain dan mengangkat telapak tangannya ke langit, sambil berteriak, guntur musim semi menggetarkan perut, danau petir mengalir dari langit, patuhi perintahku, berikan hukuman atas nama surga. Langit cerah dan biru sejauh puluhan ribu mil, namun pusaran raksasa guntur yang menderu dan kilatan petir tiba-tiba muncul dari udara tipis. Kilatan petir seputih salju tiba-tiba melompat keluar dan berputar beberapa kali di udara sebelum menghantam kepala naga banjir emas tua itu. Pria tua berjubah emas itu menghilang tanpa jejak, namun kilatan petir yang berderak itu tidak langsung menghilang. Sebaliknya, kilatan itu langsung menembus permukaan laut dan menghantam kedalaman palung naga banjir. Setelah itu, ia memantul ke belakang dan menerangi sebagian besar laut, menyebabkan sekelilingnya menjadi putih yang menyilaukan. Ada banyak naga banjir dan kerabat mereka yang bersembunyi di dasar laut, dan ini adalah naga yang tidak berpartisipasi dalam konflik. Setelah tercengang oleh teknik petir, mereka semua menutup mata mereka berdasarkan naluri, tidak berani menghadapinya secara langsung. Baut petir melonjak keluar dari laut dan terbang ke suatu tempat di kejauhan. Naga banjir tua berjubah emas muncul kembali di atas laut, dan akhirnya tampak sedikit kesal saat menghadapi sambaran petir yang tidak normal ini. Ia tidak lagi tampak riang seperti sebelumnya, dan ia juga tidak mencoba menghindari serangan itu. Sebaliknya, naga banjir tua itu berdiri diam dan sedikit mengernyitkan alisnya. Ia kemudian mencubit alis emasnya yang panjang dengan kedua tangannya, dengan cepat menggerakkan jari-jarinya ke bawah dan menyebabkan 2 semburan cahaya pedang melesat dari ujung jarinya. 2 semburan cahaya pedang itu panjangnya sekitar 1 meter, mirip dengan kebanyakan pedang di dunia. 1 semburan cahaya pedang melesat ke arah sambaran petir, sementara semburan cahaya pedang lainnya menembus pusaran air yang terhubung ke danau petir kecil di atas kepalanya. Kedua semburan cahaya pedang dari alisnya yang panjang berhasil menyambar dan menghilang bersama sambaran petir dan pusaran air di langit. 2 pertunjukan cahaya spektakuler meletus di langit. Benar saja, tukang perahu tua itu adalah seorang kultivator Golden Courtier langka yang pernah merasakan kekuatan mistis dari makhluk abadi di bumi. Dia ahli dalam banyak teknik, dan dia melompat ke langit, mengulurkan lengan dan membuat gerakan meraih. Tombak ular perak yang bersinar muncul di tangannya, tampak sangat menyilaukan saat langsung menusuk naga banjir emas tua itu. Mati kau, binatang buas! Pria berjubah emas itu mengerutkan bibirnya dan menghilang lagi. Momentum tombak si tukang perahu tua itu tidak melemah sedikit pun, dan malah menjadi semakin kuat. Riak hitam secara mengejutkan muncul di ujung tombak, namun ujung tombak seputih salju itu tidak goyah sama sekali karena dengan mudah menembus air seperti pisau panas menembus mentega.
Batang tombak itu tampak terdistorsi dengan mata telanjang. Pemandangan aneh kemudian muncul. Puluhan pria tua berjubah emas muncul di sekitar naga banjir tua itu, namun ada ujung tombak yang menusuk ke bawah di setiap dahi mereka, dengan beberapa ujung tombak berukuran panjang 3 meter dan beberapa ujung tombak hanya sepanjang 1 kaki. Hampir semua pria tua berjubah emas tertawa serempak, berseru, "Kau benar-benar memberikan segalanya untuk melancarkan serangan ini. Pasti sangat sulit bagi seorang kultivator tingkat inti emas sepertimu." Mereka mengulurkan tangan dan meraih ujung tombak. Terjadi kilatan petir dan seluruh ruangan menjadi seputih salju. Hanya seorang pria berjubah emas yang tetap diam. Dia berdiri tepat di belakang perahu kecil tempat Chen Ping'an berada, dan dia berada di posisi yang tepat untuk melihat dengan jelas anak laki-laki yang sedang duduk di bawah naungan pohon osmanthus. Dia tidak dapat menentukan tingkat kertas jimat biru itu, tetapi dia dapat merasakan bahwa kertas itu dipenuhi dengan aura yang agung dan benar. Kuas kaligrafi juga merupakan barang berharga, yang bahkan akan dia idamkan. Melihat ruang kosong pada jimat pemotong kunci, terlihat jelas bahwa itu baru 3/4-nya selesai. Meskipun lengan, jari, dan kuas kaligrafi anak laki-laki itu belum bergetar, pikiran dan konsentrasinya sudah mulai goyah. Dilihat dari ini, jelas bahwa menggambar jimat ini masih terlalu sulit bagi Chen Ping'an. Naga banjir tua itu menjadi semakin penasaran. Meskipun jimat pemotong kunci adalah jimat tingkat yang layak, anak laki-laki itu telah berhasil menyelesaikan jimat di tiang bambu sebelumnya. Dengan kata lain, masalahnya bukan terletak pada jimat itu sendiri. Masalahnya justru terletak pada kertas jimat berwarna biru. Kertas jimat inilah yang membuat anak muda itu kesulitan menggerakkan kuas kaligrafinya. Ia seperti anak kecil yang mencoba mendaki gunung dengan beban berat di punggungnya, jadi tidak berlebihan jika dikatakan bahwa usahanya sangat menyakitkan. Dia sedang menggambar jimat pemotong kunci, jimat bermutu tinggi yang berisi dekrit Dewa Hujan. Jika naga banjir emas tua itu menghadapi ini sebelum dia menjadi orang bijak di wilayah itu, dia pasti akan merasakan sedikit kekhawatiran. Bagaimanapun, ada gagasan tentang penindasan alami. Dulu ketika Dewa Hujan, penjaga sungai, dan penguasa air masih dianggap sebagai dewa yang sah, semua naga banjir akan menghormati makhluk-makhluk yang setara dengan atasan mereka. Namun, sekarang, naga banjir emas tua itu tidak terlalu peduli dengan jimat pemotong kunci, tidak peduli seberapa kuat jimat itu. Bahkan, dia merasa sedikit ingin melihat jimat ini lagi. Bagaimanapun, naga banjir tua itu masih muda selama bertahun-tahun penindasan dan penghinaan yang tak terhitung jumlahnya itu. Meski begitu, apa yang telah dilihat dan didengarnya tertanam dalam benaknya. Dengan memanfaatkan kesempatan ini, naga banjir tua itu menginginkan fosil-fosil tua di kedalaman palung naga banjir yang usianya hampir sama, tetapi tidak mau mengikutinya untuk membuka mata dan sekali lagi menyaksikan jimat yang sangat berharga ini. Pada saat itu, mungkin fosil-fosil tua yang lesu itu akhirnya akan menemukan kembali rasa ambisi dan keberanian. Jika seluruh parit naga banjir dapat mencapai konsensus dan bertarung bersama, itu pasti akan jauh lebih kuat daripada hanya 1 atau 2 kekuatan abadi tingkat sekte. Puluhan lelaki tua berjubah emas menghancurkan ujung tombak secara serempak. Tombak ular adalah senjata terikat milik tukang perahu tua itu, dan kerusakan yang ditimbulkannya langsung menyebabkan dia jatuh ke posisi duduk di perahu kecil. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan darah. Selain naga banjir emas tua yang diam-diam mengamati Chen Ping'an saat dia menarik jimat, naga banjir tua lainnya yang telah menjadi sangat agresif, semuanya tertawa terbahak-bahak sebelum dengan ganas menghentakkan kaki secara serempak. Ada sedikit keributan, namun seolah-olah formasi yang melindungi Pulau Osmanthus adalah gerbang kota yang rapuh yang ditabrak dengan keras oleh pendobrak yang tak terhitung jumlahnya. Formasi itu berguncang hebat, tampak seolah-olah bisa hancur kapan saja. Begitu formasi itu ditembus, naga banjir dan kerabatnya dapat langsung menyerbu ke pulau itu untuk mengincar para penumpang. Pada saat itu, akankah para penumpang harus terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan binatang buas yang memiliki fisik yang sangat kuat? Pemurni Ki biasa tentu saja tidak akan mau menghadapi hal ini. Belum lagi, bahkan kultivator pedang yang paling kuat dan kultivator militer yang tangguh secara fisik pun tidak akan mau menghadapi hal ini. Saat itu, banyak pemurni Ki di 5 tingkat tengah tidak mau mengeluarkan harta karun mereka yang paling kuat terlepas dari bagaimana Mazi telah mencoba meyakinkan mereka. Namun, pada saat ini, ekspresi mereka semua berubah drastis. Mereka tidak lagi berani menyembunyikan harta karun mereka, dan mereka semua mengambil alat roh dan harta abadi mereka satu demi satu. Kilatan cahaya terang langsung muncul di seluruh pulau Osmanthus dan melesat ke langit, membantu Nyonya Gui dan pohon Osmanthus leluhur untuk bertahan melawan serangan hentakan naga banjir tua berjubah emas. Namun, setelah pemurni Ki di pulau itu melepaskan kekuatan penuh mereka, beberapa tokoh kuat dari parit naga banjir yang telah mengamati situasi dari pinggir juga memutuskan untuk bertindak pada akhirnya. Mereka menyalurkan kekuatan mistik elemen air mereka, dan seolah-olah hujan anak panah turun ke pulau Osmanthus. Jadi,
Meskipun Pulau Osmanthus sekarang menerima bantuan dari pemurni Qi, secara mengejutkan pulau itu masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Pada saat bahaya kritis ini, seorang tetua yang tinggi dan kurus tiba-tiba terbang dari seberang palung naga banjir. Namun, dia jelas ragu-ragu apakah dia harus melibatkan dirinya dalam konflik berbahaya ini. Dia tidak lain adalah bawahan jiwa baru lahir dari Tuan Muda Jiang dari Sekte Tablet Giok. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mengamati situasi secara diam-diam. Nona Gui terpaksa kembali ke Pulau Osmanthus, dan dia tidak lagi memiliki kemewahan untuk memedulikan jimat Chen Ping'an. Dia tidak menyangka bahwa formasi besar itu akan begitu rapuh. Jika dia terus memisahkan jiwa dan tubuhnya sepanjang waktu, maka bahkan jika Chen Ping'an berhasil menarik jimat itu, tidak ada gunanya jika formasi di sekitar Pulau Osmanthus sudah hancur saat itu. Naga banjir yang tidak berperi kemanusiaan dan kerabat mereka tidak akan menghadapi perlawanan saat mereka menyerbu ke pulau itu, dan hasil dari ini hanya bisa menjadi pembantaian. Saat Nona Gui berlari menjauh, dia menoleh ke tukang perahu tua dan berkata dengan tidak berdaya, "Jaga Chen Ping'an." Tukang perahu tua itu mengangguk sambil tersenyum pahit, berjuang untuk berdiri saat melakukannya. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik dan menyerahkan sisanya ke surga. Semua naga banjir tua berjubah emas perlahan berjalan menuju dua perahu kecil. Hanya naga banjir emas tua yang tetap berdiri di tempat yang sama sepanjang waktu, yang mengawasi Chen Ping'an dari awal hingga akhir, menggunakan pikirannya untuk memperingatkan, "Anak muda, jika kau tidak menyelesaikan jimat ini dan segera membalikkan keadaan, kalian semua akan mati. Nyonya Gui akan mati, tukang perahu tua itu akan mati, kau akan mati, dan semua orang akan mati." Berkonsentrasi pada tugas yang ada, titah Dewa Hujan. Hanya ada beberapa karakter ini dalam jimat pemotong kunci, namun Chen Ping'an hanya mampu menyelesaikan 6 dari 8 karakter setelah sekian lama. Selain itu, karakternya ditulis dengan cara yang melanggar banyak aturan, jadi jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, jimat ini sudah bisa dianggap tidak berguna. Sebenarnya, Chen Ping'an sudah menghabiskan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan 4 karakter pertama. Butuh waktu yang jauh lebih lama daripada menggambar jimat di tiang bambu sebelumnya. Namun, Chen Ping'an tidak dapat menyelesaikan goresan pertama karakter, Hujan, tidak peduli bagaimana dia menyalurkan auranya. Seolah-olah kertas jimat biru menolak untuk mengakomodasi karakter ini tidak peduli apapun. Ini seperti pertempuran antara dua pasukan. Chen Ping'an adalah pasukan satu orang yang berjuang mati-matian, sementara lawannya adalah kota yang megah dan menjulang tinggi dengan kekuatan yang luar biasa. Apa yang bisa dia lakukan? Kekuatan manusia ada batasnya, dan ini tidak dapat diubah oleh ambisi, ketekunan, atau keuletan. Chen Ping'an berjuang untuk waktu yang lama, tetapi ia masih tidak dapat menyelesaikan pukulan pertama. Ketika lengannya gemetar untuk pertama kalinya, seteguk darah mengalir ke tenggorokannya. Ia menelan darah itu dengan paksa, dan ia hanya bisa melewati karakter, Hujan, dengan tidak berdaya. Karakter, Dewa, juga merupakan jurang yang tidak dapat diatasi, jadi Chen Ping'an memutuskan untuk melewati karakter ini juga. Untungnya, ia masih bisa berjuang dan hampir menyelesaikan dua karakter yang mewakili ketetapan. Ia akhirnya berhasil menyelesaikan dua karakter ketika napas Qi sejatinya mencapai batas absolutnya. Chen Ping'an sudah benar-benar kelelahan setelah menghirup napas Qi sejati ini. Tangannya yang memegang penusuk angin dan salju jatuh lemas ke sampingnya. Dia baru saja dengan paksa memanggil napas Qi sejati, jadi kegagalannya untuk menyelesaikan jimat itu tidak diragukan lagi menambah penghinaan terhadap cederanya. Darah dan Qi-nya bergejolak, dan selain dari konsumsi darah jantungnya yang menyebabkannya cedera mendasar, butiran darah yang sangat kecil yang tak terhitung jumlahnya juga merembes keluar dari tubuhnya. Butiran darah merembes keluar dari jiwanya, titik akupuntur, urat, tulang, daging, dan kulit sebelum berkumpul kembali di tempat lain. Naga banjir emas tua itu marah untuk pertama kalinya, dan dengan marah memarahi, "Sampah tak berguna. Aku sudah menunggu begitu lama, tetapi kau bahkan gagal menulis karakter, Dewa Hujan." Naga banjir melangkah maju dan melanjutkan, "Aku akan memberimu kesempatan lagi. Angkat kuasmu dan mulai menulis lagi. Tulis jimat lain." Chen Ping'an dengan linglung menatap kertas jimat biru di depannya. Situasinya tidak menjadi lebih buruk. Namun, itu juga tidak menjadi lebih baik. Setelah berpisah di tingkat dao besar dengan biarawati daois dari sekte dekrit ilahi itu, keberuntungan Chen Ping'an yang sangat baik sejak meninggalkan dunia kecil permata tampaknya menurun lagi. Seolah-olah dia telah kembali ke dunia kecil permata yang tak hancur lagi. Kali ini, dia langsung menghadapi kematian. Chen Ping'an mendongak dan bertanya, "Kau sangat ingin aku menyelesaikan jimat pemotong kunci ini? Apa yang ingin kau capai?" Naga banjir emas tua itu dengan hati-hati mengamati anak muda itu dari atas ke bawah sebelum mengangguk sambil tersenyum dan menjawab, "Tentu saja aku ingin kau menyelesaikannya. Namun, sudah tidak ada gunanya membicarakan hal-hal ini. Kau sudah membuang begitu banyak waktuku, jadi aku akan mengubah 3 jiwa abadi dan 7 wujud fana milikmu menjadi banyak sumbu lilin dalam waktu singkat.
Aku akan membakarnya di kedalaman parit naga banjir selama ratusan dan ratusan tahun. Chen Ping'an melirik lengan kirinya, lengan tulisnya tempat ia memegang penusuk angin dan salju. Ia kemudian menarik napas dalam-dalam dan perlahan mengangkatnya. Darah merembes tidak hanya dari lengan kirinya, tetapi juga dari wajah dan kulitnya. Aku pasti akan menyelesaikan kedua karakter ini sebelum aku mati. Ada pandangan gelap di mata naga banjir emas tua itu, dan ia terkekeh, kau anak muda yang berambisi, aku tak sabar melihat hasilnya. Bahkan, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungimu. Jangan mengecewakanku lagi. Chen Ping'an menyeringai. Dia mengangkat lengan kanannya dan menyeka matanya dengan kasar, menghapus bercak darah yang mengaburkan penglihatannya. Setelah melihat sekilas ruang kosong pada jimat tempat karakter, Dewa Hujan, berada, dia menutup matanya dan diam-diam melafalkan dalam benaknya, berkonsentrasilah pada tugas yang ada. Berkonsentrasilah pada tugas yang ada. Pada saat berikutnya, Chen Ping'an mulai menulis pada kertas jimat biru. Naga banjir emas tua itu mencibir dan berkata, anak muda, ini bukan karakter, hujan. Mungkin lukamu begitu parah sehingga otakmu juga rusak. Beberapa saat kemudian, senyuman itu lenyap dari wajah naga banjir emas tua itu. Kertas jimat itu tidak lagi memancarkan cahaya spiritual. Sebaliknya, seberkas cahaya ilahi dengan cepat terkumpul di jimat itu. Chen Ping'an hanya tetap dalam posisi yang sama. Bukannya dia tidak ingin bergerak, tetapi lebih karena dia tidak dapat bergerak saat ini. Jimat pemotong kunci ini bukan lagi jimat pemotong kunci yang asli. Hal ini karena karakter yang tertulis di atasnya bukanlah, berkonsentrasilah pada tugas yang ada, titah Dewa Hujan. Sebaliknya, mereka berkata, berkonsentrasilah pada tugas yang ada, titah Lu Chen. Titah Lu Chen. Sementara itu, naga banjir emas tua itu juga sama sekali tidak bergerak. Ia juga tidak bisa bergerak. Bibir Chen Ping'an bergerak sedikit saat ia diam-diam merasakan niat ilahi yang hangat terpancar dari kertas jimat di bawah kuas kaligrafinya. Pikirannya diberkati oleh keberuntungan ini, dan suaranya bergetar saat ia berkata dengan lembut, saya pernah membaca ini di sebuah buku. Orang bijak pernah berkata. Chen Ping'an terbatuk-batuk, dan butuh beberapa saat baginya untuk akhirnya mengucapkan bagian kedua dari kalimat itu, naga di jurang. 8 karakter yang diucapkan ini tampaknya tidak kalah dengan 8 karakter tertulis di kertas jimat. Total ada 16 karakter, dan mereka seperti petir yang tiba-tiba menghantam parit naga banjir. Seolah-olah parit naga banjir sedang menghadapi hujan petir. Dimengerti. Sesuai perintahmu. Balasan seperti itu bergema dari kedalaman parit naga banjir satu demi satu, naik dan turun tanpa henti. Langit dan bumi terdiam. Puluhan lelaki tua berjubah emas menyatu dan kembali menjadi satu tubuh. Kepalanya menunduk, dan tinjunya ditangkupkan sebagai penghormatan penuh hormat. Namun, ada senyum miring di wajahnya saat dia meludah, anak muda, kau bisa mati sebelum aku menerima perintah ini. Di atas parit naga banjir, sinar pedang emas selebar puncak gunung turun dari langit. Itu langsung turun ke kepala anak muda itu. Ada orang-orang yang bisa menyelamatkannya, tetapi tidak mau melakukannya. Misalnya, wanita tua di Nascent Saltier yang berdiri di samping anak laki-laki muda itu dengan pakaian bambu. Ada orang-orang yang ingin menyelamatkannya, tetapi tidak punya pilihan selain mundur demi masa depan klan Fan. Misalnya, Lady Gui. Ada orang-orang yang sama sekali tidak berdaya, tetapi justru merekalah yang bersedia mengorbankan diri untuk menyelamatkan anak laki-laki itu. Misalnya, tukang perahu tua yang duduk di dekatnya. Namun, ada lebih banyak orang yang menonton seolah-olah ini tidak lebih dari sekadar pertunjukan. Situasinya sudah beres, jadi apalagi yang perlu mereka khawatirkan? Pada saat ini, Chen Ping'an seolah telah melihat semua emosi dan urusan duniawi. Namun, tidak ada kesedihan maupun kegembiraan di wajahnya. Sepasang segel meluncur keluar dari lengan bajunya. Segel gunung dan air melayang di atas kepalanya. Setelah sinar pedang emas hancur dan menghilang, hanya segel air yang masih tersisa di atas kepalanya. Segel gunung tidak ada lagi. Di atas dao besar, satu orang melangkah maju. Chen Ping'an telah menulis beberapa karakter yang salah pada jimat pemotong kunci. Jika dia menulis karakter yang benar, maka mungkin bulan yang cerah akan muncul dari laut saat penusuk angin dan salju menyentuh kertas jimat itu lagi. Namun, dengan karakter yang salah, seolah-olah matahari merah terbit dari laut. Matahari itu sebesar mulut sumur, tetapi tidak memancarkan panas yang menyengat. Sebaliknya, matahari itu memancarkan perasaan hangat dan lembut. Setelah Chen Ping'an mengucapkan kata-kata, orang bijak pernah berkata, naga di jurang, matahari merah itu tampak terbebas dari bimbingan Ki sejati. Matahari itu bergoyang maju mundur saat melayang turun ke permukaan laut. Matahari itu kemudian perlahan tenggelam ke dalam parit naga banjir, tidak lagi menyebabkan pemandangan aneh di atas permukaan. Namun, tanpa kecuali, semua makhluk besar yang berbaring melingkar di dasar parit naga banjir berubah menjadi bentuk manusia. Beberapa orang menjadi lelaki tua dan beberapa menjadi wanita tua,
dan mereka semua meninggalkan sarang mereka sendiri untuk berdiri di dinding batu di palung laut. Mereka membungkuk dan memberi hormat kepada jimat itu. Mereka semua adalah naga banjir tua berjubah emas yang merupakan bagian dari generasi senior. Setelah melihat ini, banyak naga banjir muda dan tidak berpengalaman beserta kerabat mereka juga meniru tindakan para senior mereka, mengangguk dengan penuh semangat dan memberi hormat pada jimat tersebut. Anak-anak muda ini relatif lemah, dan beberapa masih belum dapat mengambil bentuk manusia. Jadi, mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran melawan Pulau Osmanthus. Beberapa telah ditahan dan ditekan dengan paksa di dasar laut oleh para tetua mereka. Setelah itu, para tokoh senior yang telah hidup entah berapa tahun melepaskan beberapa teknik rahasia, menggunakan suara air kuno untuk memarahi naga banjir dan kerabat mereka yang telah menyerang Pulau Osmanthus. Kata-kata mereka sangat kasar dan keras. Para naga air muda dan ular piton laut saling bertukar pandang, dan mereka semua dapat melihat kebingungan, keterkejutan, dan keengganan di mata masing-masing. Namun, para tetua agung klan mereka telah menyatakan bahwa mereka yang gagal kembali ke palung naga banjir dalam waktu 7 menit akan dikeluarkan dari klan mereka dan akan dikenai hukuman berat dengan dikuliti hidup-hidup. Mereka kemudian akan dipaksa mengapung tanpa tujuan di permukaan laut dan dihukum oleh terik matahari selama 3 tahun penuh. Hanya jika mereka selamat, mereka akan memiliki kesempatan untuk kembali. Ketika mengikuti naga banjir emas tua untuk menyerang Pulau Osmanthus saat itu, mereka semua telah menerima persetujuan diam-diam dari para tetua agung mereka. Banyak dari mereka adalah naga muda yang telah menderita di tangan para pembudidaya di Laut Selatan dan benua pusaran selatan sebelumnya, jadi mereka ingin mengikuti naga banjir emas tua itu dengan harapan bahwa mereka dapat melepaskan kekuatan penghancur mereka di benua pusaran selatan di masa depan. Mereka ingin membantai para pengikut klan Chen, Konfusian murni dan para pemurni Qi yang menjaga pantai. Namun, sekarang, para tetua agung mereka memerintahkan mereka untuk mundur, dan naga banjir emas tua itu juga tidak menentang perintah ini. Karena itu, para naga muda itu hanya bisa melompat dari langit di atas Pulau Osmanthus dan menyelam kembali ke laut. Setelah berenang kembali ke rumah mereka, mereka akan mencari para tetua agung mereka untuk meminta penjelasan. Setelah semua ini, naga banjir emas tua itu telah melepaskan serangan pedang ke arah bocah lelaki itu. Dia harus mematuhi perintah itu, tetapi dia pertama-tama ingin membunuh bocah lelaki ini yang telah menghancurkan rencananya selama 100 tahun. Dekrit Lou Chen? Siapakah Lou Chen? Naga banjir tua itu tentu pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Menurut para tetua, Lou Chen adalah tokoh penting, salah satu kepala cabang Sekte Tao. Sebelum naik, hobi favoritnya adalah mengendarai perahu kecil mengelilingi 4 lautan. Sepertinya dia tidak suka tinggal di daratan. Ada juga rumor tentang seorang tukang perahu yang telah mengarungi perahu kecil untuk Lou Chen. Dia baru berusia 30-an ketika berangkat ke laut, tetapi ketika dia kembali ke daratan sendirian setelah Lou Chen mencapai kenaikan di Laut Utara, dia menemukan bahwa kampung halamannya dan bahkan negara asalnya telah lama menghilang. Namanya hanya tercatat dalam catatan silsilah klan dari 300 tahun yang lalu. Setelah itu, tukang perahu itu kembali ke laut untuk mencari Lou Chen. Setelah itu, tidak ada yang pernah mendengar kabar darinya lagi. Apakah naga banjir emas tua itu takut pada kepala cabang Lou Chen? Tentu saja dia takut. Namun, dia tidak begitu takut sampai-sampai dia gemetar saat mendengar nama Lou Chen. Hal ini karena dia berada di alam agung, sedangkan Lou Chen berada di alam surgawi. Semakin tinggi status seseorang, semakin sulit baginya untuk mengunjungi dunia lain. Selain itu, ada banyak aturan rumit yang membatasi mereka, dan setiap gerakan mereka akan dipantau oleh orang bijak Konfusianisme. Jika Lou Chen ingin menargetkannya secara pribadi, itu pasti melibatkan pelanggaran aturan. Pada saat itu, orang bijak Konfusianisme yang dibenci oleh naga banjir emas tua dengan sepenuh hati malah akan menjadi pelindungnya dan parit naga banjir. Faktanya, orang yang membantu mereka mungkin adalah leluhur klan Chen Konfusianisme murni yang membawa matahari dan bulan di pundaknya. Namun, tidak takut pada Lou Chen tidak berarti dia akan menangani masalah ini dengan ceroboh. Bagaimanapun, memprovokasi orang bijak adalah hal yang bodoh, bahkan jika orang bijak itu berada di dunia yang berbeda. Naga banjir tua berjubah emas mencibir dalam benaknya. Orang yang lahir di dunia agung tetapi bertindak sebagai master cabang Tao di dunia lain benar-benar telah diberi nama baik. Bagaimana dengan anak muda yang merepotkan yang telah memanggil sepasang segel gunung dan air untuk memblokir ki pedang? Naga banjir emas tua itu mengerutkan bibirnya. Serangan seperti itu bisa dilancarkan sekali tetapi tidak 2 kali. Meskipun dia benar-benar membenci anak muda di depannya, dia sudah siap untuk mengalah. Kemenangan dan kekalahan sejati tidak akan diputuskan dalam sekejap. Peristiwa hari ini jauh melampaui harapannya, dan sangat mungkin bahwa dia telah menarik perhatian para pembudidaya yang berpatroli di pantai di sepanjang benua pusaran selatan. Jadi, akan lebih baik baginya untuk bersikap bijaksana. Jika tidak, rencananya yang lebih besar akan hancur jika dia membiarkan orang lain mengambil keuntungan dari kesalahannya.
Naga banjir tua itu mendecakkan lidahnya dengan heran dan terkekeh, sungguh disayangkan untuk segel itu. Itu berhasil memblokir serangan kekuatan penuh dari seorang abadi pedang tingkat giok yang tidak dipoles, dan nilai harta ini bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan keranjang Raja Naga yang jelek. Anak muda, apakah hatimu sakit? Chen Ping'an mengabaikan pertanyaan itu, menjawab, jika aku punya beberapa kerikil empedu ular bermutu tinggi dari dunia kecil permata di rumah, berapa banyak yang cukup untuk membeli jalur aman ke Pulau Osmanthus? Naga banjir tua berjubah emas itu ragu sejenak sebelum menjawab, apakah kau berbicara tentang dunia kecil permata yang ada di langit di atas benua botol harta karun timur? Bagi naga banjir seperti kita, kerikil empedu ular bermutu tinggi dengan energi spiritual yang melimpah sama pentingnya bagi kita seperti platform pembantai naga bagi para pembudidaya pedang. Bagi naga banjir dan kerabat mereka di bawah tingkat baru lahir, satu kerikil empedu ular bermutu tinggi akan cukup untuk membantu mereka maju ke satu tingkat utama dengan aman. Baiklah, coba kupikirkan. Pulau Osmanthus, Nyonya Gui, kehidupan lebih dari 2000 pemurni Qi. Anak muda, kau butuh setumpuk kerikil empedu ular. Lelaki tua berjubah emas itu mengulurkan tangan dan mengangkat dua jari, berkata, kau butuh setidaknya 20 kerikil empedu ular. Apakah kau punya sebanyak ini? Chen Ping'an menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku sudah memberikan sebagian, jadi aku tidak punya kerikil empedu ular sebanyak ini lagi. Anak muda itu berdiri sambil berjuang. Pohon Osmanthus yang tumbuh dari cabang pohon Osmanthus itu telah dimusnahkan oleh Ki Pedang Naga Banjir Tua yang kuat. Chen Ping'an menyimpan penusuk angin dan salju serta segel air yang sepi, lalu mengembalikannya ke harta karun sakunya. Setelah menerima perintah mental dari anak muda yang jiwanya bergetar hebat, pedang terbang pertama dan ke-15 dengan cepat terbang keluar dari tubuhnya dan kembali ke labu pemelihara pedang. Chen Ping'an tidak menyembunyikan pedang terbangnya kali ini, terutama karena naga banjir tua itu telah melihatnya. Orang tua berjubah emas itu menyipitkan matanya. Salah satu pedang di kotak pedang di punggung anak muda itu membuatnya merasa sangat terancam. Dekrit Lou Chen yang dapat membalikan keadaan, setumpuk kerikil empedu ular dari dunia kecil permata, sepasang segel gunung dan air, kuas kaligrafi bertuliskan, tulisan seolah dibantu oleh para dewa, labu pemelihara pedang dengan kualitas yang baik, dan nama keluarga Chen. Naga banjir tua itu semakin yakin bahwa keputusannya untuk mengalah pada waktu yang tepat adalah keputusan yang cerdas. Namun, sangat disayangkan bahwa dia tidak membunuh anak muda itu dengan satu tebasan pedang saat itu. Itu akan menjadi hasil terbaik dengan bahaya paling kecil untuk masa depan. Adapun konsekuensi apa yang akan ditimbulkannya, dia sama sekali tidak takut pada mereka. Dalam hal basis kultivasi, dia tidak berani sombong sebagai orang bijak semu. Namun, dalam hal pendukung, dia benar-benar merasa tidak akan kalah dari siapapun. Naga banjir tua itu menatap tukang perahu tua yang jiwanya terluka, sekarang berdiri di belakang anak muda itu dengan ekspresi waspada. Dia tersenyum dan berkata, kau tidak perlu khawatir. Jimat pembelah kunci itu memiliki latar belakang yang sangat besar, dan keberanianku hanya cukup untuk membiarkanku menyerang satu kali. Naga banjir tua itu mengalihkan pandangannya dan kembali menatap Chen Ping'an. Karena kau punya kerikil empedu ular, mengapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Itu akan mencegah pertempuran yang tidak perlu ini dan menyelamatkan kita dari semua perasaan terluka. Kau tidak mungkin serius. Apa kau serius? Chen Ping'an membalas. Ekspresi gelap menyebar di wajah naga banjir tua itu. Kau memiliki pegangan yang kuat pada kemenangan saat itu, dan kau terlalu bersemangat untuk membunuh semua orang demi merebut harta mereka. Dan sekarang kau ingin aku percaya bahwa kau akan duduk dengan seorang anak muda untuk membicarakan bisnis, kata tukang perahu tua itu sambil terkekeh dingin. Orang tua berjubah emas itu mengabaikan kata-kata ejekan dari tukang perahu tingkat inti emas. Matanya menatap tajam ke arah anak muda itu sambil memperingatkan, orang yang terlalu pintar seringkali cenderung mati lebih awal. Chen Ping'an berbalik dan berkata, senior tua, kau bisa kembali ke Pulau Osmanthus. Ada beberapa hal yang ingin kubicarakan dengan binatang buas ini. Maksudku, senior naga banjir ini 1 lawan 1. Tukang perahu tua itu menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan suara serius, tetap hidup adalah sumber harapan dan kemungkinan terbesar. Chen Ping'an, kau masih muda. Dalam hal kultivasi, sulit untuk mengatakan apakah kesulitan ini akan membawa keberuntungan atau malapetaka. Tidak perlu terlalu memikirkannya. Mungkin ini adalah persepsi yang salah, tetapi tukang perahu tua itu merasa seperti anak muda di depannya masih tenggelam dalam niat ilahi dari jimat itu. Dia masih belum keluar dari keadaan aneh ini. Chen Ping'an tersenyum dan meyakinkan, senior tua, aku tahu apa yang kulakukan. Dia ingin mengangkat tangannya dan menangkupkan tinjunya sebagai tanda terima kasih, tetapi dia hanya berhasil mengangkat tangan kanannya. Sementara itu, dia sama sekali tidak dapat menekuk siku kirinya. Setelah menyadari hal ini, Chen Ping'an mengepalkan tangan kanannya dan dengan lembut mengetukkannya ke dadanya. Aku akan mengundangmu minum saat aku kembali ke Pulau Osmanthus. Tukang perahu tua itu ragu sejenak,
tetapi akhirnya dia mengangguk sebagai jawaban dan kembali ke perahu kecil di sebelahnya. Dia perlahan mendayung kembali ke Pulau Osmanthus. Setelah tukang perahu tua itu pergi, Chen Ping'an menepuk labu pemelihara pedangnya dan memanggil pertama dan ke-15, membuat mereka melayang di atas bahunya. Dia kemudian mengambil kembali segel air. "Apa? Kamu ingin bertarung sampai mati denganku?" Lelaki tua berjubah emas itu terkekeh. Chen Ping'an menyeringai dan menjawab, "Kau memang tidak bisa bicara dengan akal sehat dengan beberapa orang, karena mereka tidak mau menerima argumenmu, tidak peduli seberapa bagusnya argumenmu. Kecuali jika tinjumu cukup kuat." Jimat pembelah kunci tadi adalah contoh yang bagus untuk ini. Dilihat dari sini, pemahamanku tentang prinsip ini relevan ketika berhadapan dengan makhluk sepertimu. Jadi, aku akan bertanya padamu terlebih dahulu. Aturan apa yang kau, Klan Fen, dan Nyonya Gui setujui? Mengapa kau merasa membunuh lebih dari 2.000 orang itu dibenarkan? Naga banjir tua itu sedikit kesal, dan menjawab dengan suara muram, "Menurutku aturan itu tidak masuk akal." Ia menghentakkan kakinya pelan entah secara sadar atau tidak, menghalangi semua komunikasi dengan dunia luar. Ia kemudian tersenyum dan melanjutkan, "Apakah kau tahu tentang situasi kami? Apakah kau tahu berapa banyak leluhur kami yang meninggal saat dipaksa bermigrasi dan menetap di palung naga banjir ini? Dan selama bertahun-tahun ini, berapa banyak lagi yang meninggal secara tidak adil karena aturan-aturan yang tidak masuk akal yang diberlakukan oleh para bijak Konfusianisme? Mungkin Anda merasa aturan Konfusianisme itu salah, tetapi apa hubungannya ini dengan aturan yang Anda buat dan setujui?" Chen Ping'an membalas, "Mundur selangkah, bahkan jika orang bijak itu benar-benar salah, apakah itu memberi Anda hak untuk melakukan kesalahan juga? Selain itu, jika Anda begitu mampu, mengapa Anda tidak pergi untuk berdebat dan bertarung dengan orang bijak Konfusianisme? Mengapa melampiaskan amarah Anda di Pulau Osmanthus?" Naga banjir tua itu tertawa terbahak-bahak. "Mengapa? Hanya untuk melampiaskan amarahku. Namun, ini masih jauh dari cukup. Dilihat dari kelihatannya, orang bijak Konfusianisme salah karena mengampuni Anda. Mereka seharusnya membunuh Anda dengan satu tamparan," komentar Chen Ping'an. Naga banjir tua itu tidak marah, dan malah terkekeh. "Anak muda, mengapa kau berputar-putar denganku? Apa yang ingin kau capai? Apakah kau mencoba membanggakan para pendukungmu? Apakah kau mencoba mengancamku dan memberitahuku bahwa leluhurmu atau gurumu suatu hari akan datang ke sini untuk menimbulkan masalah bagiku dan parit naga banjir?" Chen Ping'an menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Aku tidak punya saudara, dan aku juga tidak punya guru." Naga banjir tua itu tiba-tiba merasa sedikit bingung, dan bertanya, "Apakah kau mencari kematian?" Ia kemudian mengangguk dan melanjutkan, "Ini sangat aneh, tetapi aku secara mengejutkan percaya apa yang kau katakan. Baiklah, karena kau tidak memiliki tetua atau guru untuk membantumu, aku sekarang memiliki cukup keberanian untuk membunuhmu." Naga banjir tua itu memang orang yang teguh, dan jubah emasnya mulai berkibar meskipun tidak ada angin. Ia mengulurkan tangan dan memanggil setitik cahaya keemasan di langit. Setitik cahaya keemasan itu perlahan melayang turun, meninggalkan benang emas di sepanjang jalannya. Chen Ping'an tidak menghiraukan ini, dan ia melangkah maju dan berjalan ke haluan perahu kecil itu. Ia melihat ke bawah ke air laut yang dalam, seolah-olah ia sedang mencari jimat pembuka kunci itu. Suaranya lembut saat berkata, "Lu Chen, aku tahu kau sedang mengamati tempat ini. Aku juga bisa menebak beberapa motifmu. Namun, aku meminjam namamu untuk memukul mundur musuh, dan kau juga menggunakan kesempatan ini untuk memanfaatkanku. Dengan kata lain, kita berdua bahkan sedang mempertimbangkan masalah ini. Meski begitu, bisakah aku merepotkanmu untuk menyampaikan pesan kepada Liang, di balik langit?" Pelaku di balik kematian Chen Ping'an adalah palung naga banjir Laut Selatan. Setelah mengatakan ini, Chen Ping'an mengepalkan tangan kanannya dan memukul dadanya dengan kuat. Sebelum berbicara dengan tukang perahu tua tadi, dia telah memukul dadanya untuk menenangkan pikirannya sehingga dia bisa mengucapkan kata-kata ini dengan benar kepada Lu Chen. Kali ini, pukulannya menyebabkan alam pikirannya bergejolak dan bergetar hebat. Bahkan, niat jimat ilahi yang mengalir melalui tubuhnya hancur total, kembali ke niat tinju dari tinju pengguncang gunung. Sederhananya, Chen Ping'an tidak memberi Lu Chen kesempatan untuk menyalurkan kekuatan Dao yang mendalam untuk berbicara kepadanya. Lengan kiri Chen Ping'an masih lemas dan tidak dapat digunakan, jadi dia melepaskan tangan kanannya dan mengulurkan tangan ke bahunya untuk mengambil pedang yang seharusnya dia berikan kepada gadis muda itu. Namun, dia tiba-tiba melepaskannya dan mengambil labu anggur, Jianghu, dari pinggangnya. Dia hanya minum anggur kali ini, dan dia tidak menggunakannya sebagai kesempatan untuk mengisi kembali ki-nya. Dia juga tidak menggunakannya untuk menyembunyikan keberadaan pertama dan ke-15. Setelah minum anggur, Chen Ping'an dengan santai melemparkan labu pemeliharaan pedang di samping kakinya. "Aliang, Tuan Qi, Ning Yao, aku minta maaf," katanya dalam hati. Awalnya, dia ingin menggambar jimat pemotong kunci untuk memberinya hak berbicara dengan naga banjir emas tua.
Dia ingin menggunakan semua kerikil empedu ularnya untuk membeli jalan aman menuju Pulau Osmanthus. Setelah tiba di Gunung Stalaktit, dia pasti akan memberi Madzi, kultivator pedang tingkat inti emas, beberapa koin hujan gandum tambahan. Sebelum meninggalkan pulau, dia juga akan meminta peta geomantik Pulau Osmanthus kepada klan Fen. Setelah meninggalkan dan menetap di Gunung Stalaktit, dia akan diam-diam menggunakan segel gunung dan air yang diberikan Tuan Qi untuk mencap peta geomantik dengan ringan. Seperti lentera yang lewat, semua hal ini melintas di benak Chen Ping'an. Pada waktu yang tidak diketahui, benang Qi pedang emas yang sangat tipis telah menghilang dari langit. Naga banjir emas tua itu sedikit pucat, dan sangat curiga dengan kata-kata anak muda itu. Ia sama sekali tidak mau mempercayai anak muda itu. Namun, bagaimana jika ia mengatakan yang sebenarnya? Bagaimana jika? Tanpa sadar ia berbalik menghadap Gunung Stalaktit, tampak sangat ragu-ragu seolah ingin mengatakan sesuatu. Pada saat berikutnya, ekspresi gembira menerangi wajah naga banjir tua itu. Ia mengangguk ringan, dan tertawa terbahak-bahak saat pedang Qi emas muncul kembali di langit. Namun, itu bukan hanya satu gumpalan, tetapi lusinan gumpalan. Gumpalan pedang Qi emas itu seperti danau batang teratai ramping yang bergoyang di lautan awan. Di tempat lain, di gunung yang terbalik, ada seorang pria jangkung dan tegap mengenakan jubah Taois berdiri di sisi tebing dan melihat ke kejauhan. Pandangannya melampaui parit naga banjir yang ia buat dengan asal, dan bahkan melampaui permukaan tebing curam yang di atasnya berdiri dua patung dewa yang saling berhadapan. Ia membentang melewati gadis muda berpakaian hijau yang sedang duduk di bahu patung dewa hujan dan minum anggur, dan mencapai lautan awan yang di tengahnya berdiri seorang pria anggun berpakaian biru dan dengan pedang di pinggangnya. Pria anggun itu baru saja berangkat dari pantai dekat kota Naga Tua, dan tidak lama lagi ia akan tiba di parit naga banjir. Pria ini telah menjauhkan diri dari dunia manusia selama bertahun-tahun, dan alasannya sangat menarik. Qi pedang di tubuhnya terlalu melimpah dan padat, sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat mencegahnya bocor ke sekitarnya tidak peduli bagaimana ia menekannya. Dengan demikian, segala sesuatu di sekitarnya akan hancur menjadi debu. Akibatnya, pria ini hanya akan bepergian ke tempat-tempat dengan sedikit orang di antara lautan awan, melalui 5 danau dan 4 lautan, di pegunungan yang dalam dan di tebing yang curam, melintasi tanah kasar yang dipenuhi racun. Ada tatapan penuh semangat di mata pendeta Tao yang tinggi dan tegap itu. Pria ini layak untuk dilawan. Namun, dia segera mengerutkan alisnya. Di permukaan laut di bawah pendekar pedang berjubah Konfusianisme, ada seorang pria dengan ekspresi polos mendayung perahu dengan tongkat bambu. Perahu itu secepat kilat, dan bisa menempuh jarak ribuan meter dalam sekejap. Anehnya, kecepatannya tidak lebih lambat dari pedang abadi yang terkenal di langit. Pria dengan ekspresi polos itu menggerutu, guruku berkata bahwa berkomplot melawan Chen Ping'an kali ini adalah untuk kebaikannya sendiri. Kalau tidak, jika Chen Ping'an tiba di Gunung Stalaktit dengan segel gunung Qi Jingchun, dia akan menderita banyak kesulitan berkat murid kesayangan paman kedua yang pemarah. Bagaimanapun, guruku dengan tulus berharap agar Chen Ping'an dapat menemukan cara lain untuk menuju ke alam surgawi. Guru bersedia menjadikan Chen Ping'an sebagai murid terakhirnya. Pendekar pedang dengan aura elegan dan penampilan tampan itu tidak mengedipkan mata setelah mendengar ini. Dia hanya menatap ke arah parit naga banjir yang jauh dan berkata, "Kau hanya murid tidak resmi Lu Chen, namun kau ingin bertarung dengan Li Telqi demi adiknya? Baiklah, mengapa kau tidak menerima serangan pedangku?" Pria dengan ekspresi datar itu tidak marah, dan dia mempertahankan sikapnya yang tampak lesu saat menjawab, "Aku tidak akan bertarung. Aku hanya tahu cara mendayung perahuku." Jika ada lautan awan di jalur pendekar pedang itu, lautan awan ini akan otomatis terbelah dengan satu tebasan. Setelah beberapa saat, ada sedikit nada tidak senang dalam suaranya saat dia bertanya, "Lalu mengapa kau mengikutiku?" Untuk menjelaskan situasi ini secara pribadi kepada Chen Ping'an, agar dia tidak salah paham dengan tuanku, jawab si tukang perahu dengan ekspresi datar dan jujur. "Tapi menurutku kamu benar-benar tidak enak dipandang." "Apa yang harus kulakukan?" Tiba-tiba si pendekar pedang berkata dengan suara serius. Si tukang perahu merenung sejenak sebelum menjawab, "Kalau begitu aku tidak akan pergi lagi." Benar saja, perahu kecil itu tiba-tiba berhenti. Si pendekar pedang mengangguk dan berkata, "Kamu tidak bodoh." Dia kemudian terus maju mengikuti arah angin, dengan ekspresi kesal di wajahnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. "Qi kecil memintaku untuk menjadi pelindung Dao Mu, tetapi bagaimana mungkin aku setuju? Qi kecil menjadi bodoh karena membaca buku, tetapi aku tidak mengalami nasib seperti itu. Jadi, aku tidak akan menyetujui permintaannya." Suasana hati pendekar pedang itu tampaknya memburuk, dan dia mulai terbang maju dengan kecepatan yang lebih cepat. Bahkan, udara di belakangnya berubah, dan terdengar gemuruh keras yang seperti guntur yang menggelegar membelah lautan awan. Ketika dia hendak melewati patung Dewa Hujan dan Jenderal Suci, seseorang dengan keras mengkritiknya dan melarangnya terbang di atas wilayah sekte tanpa izin. Dia perlu mengambil jalan memutar di sekitar sekte.
Pendekar pedang itu menundukkan kepalanya dengan santai dan melirik sebelum meletakkan ibu jarinya di pelindung pedangnya dan mendorongnya dengan lembut. Pedang itu jatuh ke laut, tetapi segera berbalik dan melesat ke atas ketika hanya beberapa meter dari permukaan laut. Pedang itu terbang maju seperti sinar cahaya dan langsung mengiris patung Jenderal Suci menjadi dua. Seperti matahari yang bersinar terbit dari timur, cahaya keemasan meledak ke sekeliling. Pedang itu menghilang dengan sekejap dan dengan cepat mengejar pemiliknya, diam-diam kembali ke sarungnya. Pendekar pedang itu terus maju. Berbicara dengan akal sehat, pendekar pedang itu tidak pernah menyukai hal ini. Jika dia selalu harus berbicara dengan akal sehat kepada orang lain, lalu apa gunanya memiliki pedang? Pendekar pedang itu tiba-tiba mendongak ke suatu tempat dan berkata, "Melepaskan ki pedang di hadapanku? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah Haliang?" Pendekar pedang di atas awan itu masih berjarak 300 hingga 400 km dari parit naga banjir, namun dia masih menjentikan pergelangan tangannya dan menampar. Seluruh pulau Osmanthus berputar di udara dan mendarat dengan keras di laut beberapa kilometer jauhnya, bergetar hebat. Seolah-olah dibawa oleh angin kencang, ia kemudian berlayar di atas angin dan ombak dan dengan cepat melesat maju, langsung melesat jauh dari parit naga banjir. Pendekar pedang itu kemudian dengan ringan menjentikan jarinya. Di atas parit naga banjir, seolah-olah gerbang surgawi terbuka satu demi satu. Dan dari masing-masing gerbang surgawi ini, air terjun ki pedang seputih salju jatuh. Di parit naga banjir melingkar dan kerabat mereka di dekat permukaan laut awalnya tidak yakin tentang apa hujan seputih salju ini. Namun, ketika mereka akhirnya sadar, mereka telah menjadi kerangka yang membeku dalam keadaan terakhir mereka. Adapun gumpalan ki pedang emas yang dipanggil oleh naga banjir emas tua, mereka seperti beberapa semak kering yang mencoba menghadapi banjir yang datang dari bendungan yang rusak. Gumpalan ki pedang emas langsung tersebar menjadi ketiadaan. Satu demi satu, semburan ki pedang yang deras mengalir ke parit naga banjir. Namun, naga banjir emas tua dan Chen Ping'an tetap tidak terluka dari awal hingga akhir. Di dalam parit naga banjir, penindasan ki pedang yang menyesakkan meninggalkan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Naga banjir emas tua itu berdiri di sana dengan bingung, tidak bergerak dan dengan ekspresi pucat. Seorang pendekar pedang berjubah Konfusianisme tiba di pinggiran palung naga banjir. Dia menginjak permukaan laut dan perlahan berjalan maju, dengan ki pedangnya menyapu air laut dan menyebabkannya langsung menguap menjadi kabut. Akibatnya, pendekar pedang itu masih menunggangi angin dan berjalan di udara. Dia melirik Chen Ping'an dan berkata tanpa ekspresi, "Ki kecil memintaku untuk menjadi pelindung Dao Mu, tetapi aku tidak menyetujui permintaannya. Ini seperti bagaimana guru memintaku untuk melindungi ki kecil di awal. Aku juga tidak menyetujuinya. Kamu bebas memilih Dao besar yang kamu jalani, jadi mengapa kamu membutuhkan pelindung Dao?" Ada sedikit kejengkelan di wajahnya, tetapi ada juga sedikit senyum di matanya. "Namun, kamu dapat dianggap sebagai separuh adik laki-lakiku, dan hubungan ini adalah sesuatu yang tidak dapat aku bantah. Selain itu, kamu berani bertanggung jawab atas hidup dan matimu sendiri, dan ketika kamu memutuskan bahwa sudah waktunya untuk mati, kamu menindaklanjuti keputusan itu. Aku merasa itu cukup bagus. Itulah yang ingin kulihat, dan itulah sebabnya aku datang untuk menemuimu. Guru sudah sangat tua, dan Little Qi juga tidak muda, tetapi mereka berdua diganggu oleh orang lain. Pada akhirnya, mereka hanya memiliki kekeras-kepalaan mereka sendiri untuk disalahkan atas hal ini. Adapun kamu, bagaimanapun juga, kamu masih muda, jadi tidak pantas bagi orang lain untuk mengganggumu seperti ini." Sementara pendekar pedang itu berbicara dengan acuh tak acuh. Sinar cahaya seputih salju perlahan merembes keluar dari lebih dari 300 titik akupuntur di tubuh naga banjir emas tua itu. Ekspresinya jahat dan wajahnya berkerut kesakitan, namun naga banjir yang kekuatan tempurnya setara dengan Unpolished Jade Tier tidak dapat mengeluarkan satu suara pun dari awal hingga akhir. "Niat pedangku lebih rendah dari Haliang, tetapi teknik pedangku sedikit lebih baik darinya." Pendekar pedang itu menatap anak muda bernama Chen Ping'an. Dia mengacungkan jempol dan menunjuk ke langit, lalu menunjuk dirinya sendiri dan terkekeh, "Oh, benar juga. Namaku Zuo Yu, dan aku kakak laki-laki Little Qi, dan kakak laki-lakimu juga." Di permukaan laut di atas palung naga banjir, Chen Ping'an dengan linglung menatap pendekar pedang berbaju biru yang mengaku sebagai kakak laki-lakinya. Anak laki-laki muda itu mengernyitkan wajahnya, dan bibirnya sedikit bergetar saat dia menundukkan kepalanya. Pendekar pedang dengan nama yang aneh itu mendengus dan berkata, "Apakah kamu akan menangis? Mengapa kamu sama dengan Little Qi yang masih muda? Tidak heran dia memilihmu. Setiap kali dia tidak dapat berbicara dengan orang lain dengan alasan dan kemudian dia juga tidak dapat mengalahkan mereka dalam pertarungan, dia akan selalu bersembunyi di suatu tempat dan menangis. Dia akan membiarkan air matanya membasahi lantai." Suara pendekar pedang itu tiba-tiba menjadi tegas saat dia memerintahkan, "Angkat kepalamu." Chen Ping'an dengan linglung mengangkat kepalanya. "Mengapa kamu berubah pikiran pada akhirnya?" tanya pendekar pedang itu.
Mengapa kamu menggunakan tinjumu alih-alih pedangmu? Bicaralah dengan keras dan jangan malu-malu. Keterampilan pedangku terlalu buruk, jadi aku tidak ingin mempermalukan diriku sendiri. Keterampilan tinjuku lumayan, jadi aku harus melepaskannya untuk melepaskan beban dari dadaku. Chen Ping'an menjawab secara naluriah. Kau menyebut niat tinju bela diri yang buruk ini lumayan. Ada kemarahan di wajah Zuo Yu saat dia berbalik dan meludah dengan kejam ke laut. Dia tidak memiliki temperamen elegan Qi Jingchun, juga tidak memiliki keramahan Aliang. Dilihat dari penampilannya, pendekar pedang bernama Zuo Yu, murid paling tidak patuh dari cendekiawan Sagi saat itu, benar-benar tidak seperti seorang sarjana. Namun, senyum tersembunyi di kedalaman mata pendekar pedang itu menjadi semakin lebar. Sementara itu, ekspresinya menjadi dingin dan acuh tak acuh saat dia mengangkat lengannya lagi dan menunjuk ke belakang dirinya sendiri menggunakan ibu jarinya. Kita tidak akan membicarakan tentang parit naga banjir ini, dan kita hanya akan membicarakan tentang patung dewa di pulau itu. Aku kesal karena itu menghalangi jalanku, jadi aku menebasnya dengan satu tebasan. Bagaimana menurutmu tentang ini? Sekarang, mengalihkan perhatian kita kembali ke parit bau ini, aku merasa seperti binatang buas jahat itu benar-benar merusak pemandangan. Karena itu, aku membersihkan parit itu dengan ki pedangku. Bagaimana menurutmu tentang ini? Chen Ping'an menjawab dengan jujur, menurutku kedua tindakan itu bisa dianggap sangat tidak masuk akal. Namun, setelah mengingat bahwa orang ini adalah kakak laki-laki Tuan Qi, anak muda itu segera menambahkan, benar? Zuo Yu mencibir dan menjawab, sungguh cara yang sopan untuk mengatakannya. Menurutmu? Tidak, mereka sama sekali tidak masuk akal. Ia meletakkan telapak tangannya di gagang pedangnya dan bertanya, sebagai seorang sarjana, aku lebih berusaha berlatih pedang daripada membaca buku. Tahukah kau mengapa demikian? Chen Ping'an menggelengkan kepalanya. Ia hanya pernah mendengar Aliang dan Cui Chen muda menyebutkan orang ini secara singkat sebelumnya, dan Cui Chen tidak mengungkapkan banyak informasi. Aliang hanya menggambarkannya sebagai pendekar pedang paling terampil di antara murid-murid sarjana tua itu. Sedangkan Cui Chen muda, ia menggertakkan giginya saat menyebut adik laki-lakinya. Yang satu telah mengkhianati gurunya, sementara yang satu lagi tidak patuh dan cenderung menyimpang dari ajaran klasik. Dulunya sesama murid dari orang bijak cendekiawan, seolah-olah sekarang ada kebencian yang tidak dapat didamaikan di antara mereka. Pada akhirnya, orang dengan nama keluarga Zuo telah menjadi seperti naga yang sulit ditangkap dalam pikiran Chen Ping'an. Dia tinggi besar dan sulit ditangkap. Pendekar pedang ini, yang cukup mengejutkan, berasal dari garis keturunan Konfusianisme ortodoks, melambaikan tangannya. Tidak ada lagi yang perlu kamu khawatirkan di sini. Pastikan untuk berkultivasi dengan sungguh-sungguh di masa depan, dan jangan mengkhianati harapan Little Qi. Jika kamu tidak melakukannya dengan baik di masa depan, mungkin aku akan datang untuk membuatmu kesulitan. Melayang di atas parit naga banjir, Zuo Yu mengulurkan satu jari ke arah Chen Ping'an dan melanjutkan, terlepas dari seberapa kuat dirimu, aku masih bisa menghadapimu dengan satu tebasan. Bagi pendekar pedang ini, seorang saudara senior yang menguliahi adik laki-lakinya adalah hal yang wajar dan benar. Dalam hal apakah dia bersikap masuk akal atau tidak, dia terlalu malas untuk memikirkan hal ini. Bagaimanapun, menjadi saudara senior sudah menjadi alasan yang cukup. Tepat pada saat ini, lautan awan tiba-tiba turun, setelah itu manifestasi dao emas yang tingginya 300 meter terwujud di udara. Itu adalah seorang pendeta daois setengah baya dengan topi ekor ikan. Apakah kamu pendekar pedang Zuo Yu, murid dari cendekiawan Sagi? Aku telah mendengar banyak orang memuji teknik pedangmu sebagai nomor satu di dunia. Faktanya, kamu memiliki banyak pengagum bahkan di gunung stalaktit dan tembok besar pedang Qi. Pendekar berbaju biru itu mendongak dan bertanya, dilihat dari nada bicaramu, kau tidak mau menerima ini? Taois yang tinggi dan tegap itu tertawa terbahak-bahak dan menjawab, tidak masalah bagiku apapun peringkat teknik pedangmu. Aku di sini hanya karena kau menggangguku. Bagaimana? Mengapa kita tidak mencari tempat untuk bertarung dengan sungguh-sungguh? Zuo Yu tersenyum tipis dan menjawab, pendeta Taois yang bau, kau lebih rendah dalam segala hal, dan hanya keberuntunganmu yang lebih baik dariku, karena kau memiliki murid kedua leluhur Dao sebagai gurumu. Guruku tidak dapat dibandingkan, dan dia hanya tahu bagaimana berbicara. Namun, terlepas dari betapa guruku lebih lemah dari gurumu dalam banyak hal, ada satu hal di mana dia lebih kuat. Yaitu, sarjana tua itu menjadikan aku sebagai muridnya. Adapun kau dan semua murid-murid kedua, kalian adalah. Pendeta pedang berbaju biru itu mengangkat jarinya tinggi-tinggi ke udara dan dengan lembut mengibaskannya maju mundur. Tidak bagus. Dia tidak berhenti di situ, dan dia mendongak dan melanjutkan. Misalnya, apa pentingnya kamu memanggil manifestasi Dao yang begitu besar? Di hadapan pedangku, bukankah ini serapuh jerami? Sebelum Zuo Yu menyelesaikan kalimatnya, gelombang yang menjulang tinggi lebih dari 300 meter tiba-tiba meletus di atas laut.
Pada saat yang sama, semburan pedang Ki yang megah yang bahkan lebih lebar dari Pulau Osmanthus membubung ke langit seperti pilar cahaya, dengan paksa menghancurkan manifestasi dao emas raksasa dalam sekejap. Perahu kecil di bawah kaki Chen Ping'an juga terpengaruh, berguncang hebat maju mundur dengan ombak yang bergejolak. Anak laki-laki itu berbalik untuk menatap semburan pedang Ki seputih salju yang dahsyat. Di masa lalu, dia merasa seperti Wei Jin dari kuil angin salju telah melepaskan serangan pedang terbang tertinggi di dunia saat menghancurkan penghalang langit malam dari hantu wanita dalam gaun pengantin merah cerah. Sekarang, bagaimanapun, Chen Ping'an menyadari bahwa dia masih terlalu bodoh dan kurang informasi. Manifestasi dao emas langsung hancur, namun suara pendeta dao masih sedalam dan penuh seperti lonceng besar saat dia menyarankan, "Aku tidak mau mengambil keuntungan apapun darimu. Dengan kehadiran anak muda itu, baik kamu maupun aku tidak bisa bertarung tanpa kendali. Mengapa kita tidak menuju ke daerah laut di sekitar Pulau Dewa Angin? Bagaimana menurutmu?" Pada waktu yang tidak diketahui, naga banjir emas tua dengan pedang Ki yang menyerang lebih dari 300 titik akupunturnya telah mencapai ujung jalannya. Ia tidak lagi memiliki kesempatan untuk mencegah titik akupunturnya meledak. Ternyata, pendeta Dao yang tinggi dan kokoh yang terletak puluhan ribu kilometer jauhnya telah memanfaatkan momen kehancuran manifestasi Dao-nya untuk melepaskan semacam kemampuan mistis. Sebuah jari putih giok terulur dari kehampaan dan mengetuk dahi naga banjir emas tua itu, menyebabkannya langsung layu dan kering. Pada saat yang sama, jantungnya benar-benar berubah menjadi abu. Dari dalam keluar, sebagian besar tubuhnya berubah menjadi gumpalan debu dan abu, berhamburan tertiup angin. Yang tersisa hanyalah jubah emas yang berkibar dan jatuh perlahan ke laut, bersama dengan beberapa materi yang tidak bisa dihancurkan yang disempurnakan oleh para kultivator Nascent Soul Tier. Zuo Yu sama sekali tidak peduli dengan ini. Dia hanya melambaikan tangannya dengan santai dan melemparkan sisa-sisa naga banjir emas tua itu ke perahu kecil Chen Ping'an. "Ini, ambil sampah ini. Kau sendiri yang akan melakukan perjalanan ke gunung stalaktit dan kemudian ke tembok besar pedang Ki." Chen Ping'an membungkuk dan menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda hormat. Pendekar pedang itu mengangguk dan dengan tenang menerima gestur terima kasih dari anak muda itu. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia kemudian melaju mengikuti angin dan menghilang ke arah barat daya. Ia kemudian bergumam pada dirinya sendiri, dengan kata-katanya yang terngiang di udara, abadi dan tak pernah mati, riang melewati gunung dan lautan, awan sebagai makanan dan embun sebagai minuman, tidak memakan 5 butir padi-padian, dalam keadaan yang berbeda. Tidak seorang pun tahu apakah Zuo Yu berbicara kepada dirinya sendiri atau kepada Chen Ping'an. Chen Ping'an duduk diam di perahu kecil dan meletakkan 3 benda yang telah dilemparkan pendekar pedang Zuo Yu di samping kakinya ke dalam pedang terbangnya, ke-15. 3 benda itu termasuk jubah emas, 2 kumis naga emas yang saling bertautan, dan sebuah permata sebesar kepalan tangan. Permata itu kusam dan agak kuning, dan ini mengingatkan anak muda itu pada pepatah, menua itu seperti mutiara yang menguning. Chen Ping'an melihat sekeliling pada angin dan ombak yang berangsur-angsur mereda. Dia kemudian melihat ke langit yang cerah dan matahari yang cerah. Setelah beristirahat sejenak, Chen Ping'an mengambil tongkat bambu yang diukir dengan jimat pemotong kunci asli. Dia berdiri dan mulai mendayung perahu, mengejar Pulau Osmanthus. Namun, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit canggung. Pulau itu tidak akan melaju kencang menuju gunung stalaktit, bukan? Pulau itu tidak akan meninggalkannya di lautan luas, bukan? Chen Ping'an membuka matanya lebar-lebar dan berusaha melihat ke kejauhan. Jika ini terjadi di masa lalu, dia akan berpikir bahwa tidak mungkin Pulau Osmanthus akan bertindak seperti ini dan meninggalkannya di tengah laut. Namun, bahkan dia tidak menyadari perubahan pola pikirnya. Pikiran itu tidak kekal, dan perubahannya halus dan tidak terdeteksi. Pendekar pedang yang telah menunggangi angin dan menghilang dengan riang, pendekar pedang yang tidak terkendali oleh langit dan bumi, tiba-tiba berhenti di suatu tempat di mana Chen Ping'an pasti tidak bisa melihatnya. Dia berbalik dan melihat ke belakang. Apa yang terlintas dalam pandangannya adalah seorang pemuda dari Kekaisaran Li Agung. Namun, yang muncul dalam benaknya adalah orang yang telah meninggalkan dunia ini. Orang itu pernah berkata bahwa dia juga tidak ingin meminta Zuo Yu untuk menjadi pelindung Dao Chen Ping'an, dan bahwa dia tahu bahwa kakak senior kemungkinan besar akan menolak permintaannya. Namun, dia mengakui bahwa dia, Qi Jingchun, hanya punya sedikit teman, jadi dia hanya bisa mencari Zuo Yu. Dia hanya bisa mencari Zuo Yu. Pendekar pedang itu tidak bisa menahan perasaan terkekang dan sedih saat memikirkan kata-kata yang tidak masuk akal ini. Dia duduk bersila di langit di atas laut, mengepalkan tangannya dan meletakkannya di lututnya. Ki pedangnya yang kuat merembes keluar lebih banyak dari biasanya, menyebabkan laut di bawahnya menggelembung dan bergolak hebat. Namun, kabut yang naik masih belum bisa mendekati pendekar pedang itu. Semua pemurni Ki di dunia iri pada para ahli pedang dengan bakat bawaan yang mencengangkan. Para ahli pedang ini sering disebut sebagai bakat pedang bawaan. Namun, ada satu orang yang terlambat belajar pedang, dan dia tidak pernah memiliki bakat pedang.
Jadi, dia sangat kejam ketika tiba-tiba menjadi terkenal di benua ilahi Middle-earth, mengejek musuh-musuhnya dengan seenaknya. Dia tidak menekan lawan dari generasi yang sama, tetapi malah langsung menghancurkan banyak sekali kultivator pedang tua. Kisah-kisah tentang perbuatannya telah menyebar ke seluruh dunia. Karena kemunculannya yang tiba-tiba, banyak sekali jenius pedang dengan bakat luar biasa yang berakhir dengan hati pedang yang hancur dan dao besar yang terputus. Pada akhirnya, semua jenius pedang muda di benua ilahi bumi tengah tidak bisa menahan gerutu ketika mereka dipuji sebagai bakat pedang bawaan. Mereka merasa ini adalah penghinaan daripada pujian. Pendekar pedang ini kemudian diberi nama Zuo Yu, karena tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan untuk berdiri di sampingnya ketika teknik pedang diperhatikan. Meskipun pria itu sedikit melayang, matanya masih cerah seperti biasanya. Dia baru saja menatap mata anak muda itu yang jernih dan bersih, dan mata itu tampak sangat mirip dengan mata adik laki-lakinya yang bau saat masih muda. Memanfaatkan fakta bahwa dia pintar membaca dan disukai oleh guru mereka, adik laki-lakinya itu selalu memiliki logika yang kuat dan tidak pernah salah ketika berbicara tentang prinsip-prinsip yang bijaksana. Ketika Zuo Yu mengakui kekalahan setelah perdebatan mereka, dia selalu menambahkan, "Kakak senior, saya merasa Anda tidak tulus dalam mengakui kekalahan Anda. Ini adalah sikap yang salah." Dia benar-benar sangat menyebalkan. Yang paling membuat Zuo Yu kesal adalah gurunya yang membanggakan betapa hebatnya dia dalam bertarung. Setelah itu, hal yang paling menyebalkan adalah Little Qi yang bisa membaca dengan sangat cepat. Suaranya saat membalik buku dan suaranya saat menjelaskan alasan sangat menyebalkan. Dia hanya menyukainya ketika gurunya 2 kali berpartisipasi dalam perdebatan besar antara 3 ajaran. Dia menyukai temperamen dan aura gurunya yang melampaui urusan duniawi dan mencapai kemandirian, serta auranya saat dia mencapai puncak yang luar biasa. Ia menyukainya saat Qi Jingchun bepergian bersamanya ke gunung dan sungai yang terkenal, dan bagaimana ia mendaki puncak gunung untuk menulis puisi setelah minum anggur. Pada saat-saat seperti ini, ia merasa tidak peduli seberapa tinggi gunung itu, tidak peduli berapa puluh ribu meter gunung itu menjulang ke langit, tidak mungkin lebih tinggi dari pengetahuan orang ini. Bahkan sampai hari ini ketika sarjana tua itu sudah tidak memiliki jalan mundur karena ia tersebar di antara langit dan bumi, ketika Little Qi tidak lagi berada di dunia, dan ketika Aliang telah meninggalkan Majestic World, pendekar pedang itu masih merasakan hal yang sama. Terlepas dari apakah itu gurunya atau Little Qi, atau bahkan Aliang yang tampaknya riang, mereka semua hidup dengan sangat melelahkan. Ini tidak seperti dirinya. Ini karena ia, Zuo Yu, tidak pernah mau repot-repot berbicara dengan orang lain. Jika ia tidak bisa mengalahkan orang lain dalam pertarungan, maka berbicara dengan mereka akan sia-sia. Jika ia bisa mengalahkan orang lain dalam pertarungan, lalu apa gunanya berbicara dengan mereka? Memiliki pedang saja sudah cukup. Zuo Yu menghela napas dan berdiri, melanjutkan perjalanannya ke Pulau Dewa Angin di barat daya. Dia merasa beberapa kata terlalu dramatis, jadi dia terlalu malas untuk mengatakannya juga. Adik junior, kamu pasti harus berkeliling dunia dan melihat lebih banyak lagi demi Little Qi. Jika kamu mendapat kesempatan di masa depan, kamu harus bepergian ke dunia lain dan menjelajahinya juga. Little Qi tidak pernah meninggalkan dunia agung saat dia masih hidup. Namun, di antara ketiga murid, dialah yang paling ingin bepergian. Namun, pada akhirnya, dialah yang paling banyak tinggal di perpustakaan kitab suci dan sekolah. Aku tahu betul berapa kali Little Qi menangis. Ini karena akulah yang selalu memukulinya hingga menangis sejadi-jadinya saat kami masih muda. Aku tidak bisa menahannya. Aku tidak bisa menang menggunakan akal sehat, tetapi dia tidak bisa menang dalam perkelahian. Anak muda, dapatkah kamu bayangkan seperti apa Tuan Kimu saat dia menangis dengan menyedihkan? Pendekar pedang itu tertawa terbahak-bahak saat ia menarik pedangnya keluar dari sarungnya. Terlepas dari ukurannya, puluhan pulau di dekatnya terbagi menjadi 2. Dunia fana itu membosankan. Hanya pertarungan yang bisa sedikit menarik perhatian Zuo Yu. Di antara perahu kecil yang mengejar dengan tergesa-gesa dan pulau Osmanthus yang perlahan hanyut ke depan, ada seorang lelaki tua yang terluka parah menunggu Chen Ping'an di laut. Chen Ping'an menyeringai ketika melihat lelaki tua itu. Dia adalah tukang perahu tua dengan kemampuan mistis yang kuat. Mereka berdua mendayung perahu kecil menyeberangi laut dan dengan cepat menyusul ke Pulau Osmanthus. Setelah menambatkan perahu kecil, mereka melihat Nyonya Gui berdiri sendirian di dermaga dengan ekspresi sangat menyesal di wajahnya. Dia menatap Chen Ping'an dan berkata, "Saya akan melaporkan masalah hari ini ke aula leluhur klan Fen. Tuan Muda Chen, saya akan mengingat anugerah penyelamat hidup Anda selama saya hidup." Chen Ping'an tersenyum pahit sebelum menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Saya hanya menyelamatkan diri saya sendiri." Nyonya Gui tidak bisa berkata-kata. Dia menghela napas dan berjalan ke puncak gunung Pulau Osmanthus bersama tukang perahu tua dan anak laki-laki muda itu. Tukang perahu tua itu perlu beristirahat dan memulihkan diri, jadi dia berpamitan dengan Chen Ping'an sebelum kembali ke halamannya sendiri. Chen Ping'an dan Nyonya Gui berjalan ke halaman Gui Mai bersama-sama.
Nyonya Gui ragu-ragu sejenak sebelum menjelaskan, Mazi memimpin serangan saat mempertahankan Pulau Osmanthus saat itu, jadi dia juga mengalami beberapa luka. Dia tidak akan bisa berlatih pedang denganmu dalam waktu dekat. Dia memintaku untuk memberitahumu tentang hal ini, dan dia meminta pengertian dan pengampunanmu. Chen Ping'an mengangguk dan berkata, tentu saja lebih penting bagi senior Ma untuk beristirahat dan memulihkan diri. Ada sedikit ketidakberdayaan di wajah Nyonya Gui saat dia melanjutkan, Pulau Osmanthus sedang dalam kondisi yang sulit saat ini, jadi aku benar-benar tidak percaya orang lain memasuki halaman ini. Bahkan jika itu Jin Shu, sepertinya tetap tidak pantas baginya untuk masuk. Jika kamu tidak keberatan, aku akan mengambil alih tanggung jawab untuk menjaga halaman Gui Mai dan kebutuhan sehari-harimu. Chen Ping'an buru-buru menjabat tangannya dan menjawab, tidak perlu, tidak apa-apa untuk tetap seperti ini. Mengirim 3 kali makan sehari sudah cukup. Kalau saja tidak ada dapur di sini, aku bisa memasak sendiri. Nyonya Gui tersenyum dan berpamitan, sambil berkata, masih banyak hal yang harus kurus. Pastikan untuk beristirahat dengan baik, Tuan Muda Chen. Jika Anda butuh sesuatu, jangan ragu untuk meneleponku. Akan ada seorang gadis Osmanthus yang menunggu perintah Anda di dekat halaman. Chen Ping'an duduk di kursi batu sendirian, memejamkan mata dan menenangkan pikirannya. Tidak lama kemudian seseorang mengetuk pintu. Itu adalah gadis Osmanthus, dan suaranya lembut dan ramah saat dia menjelaskan, Tuan Muda Chen, ada 2 tamu dari benua putih murni. Nyonya Gui berkata bahwa terserah Anda apakah Anda ingin menjamu tamu atau tidak. Chen Ping'an berdiri dan berjalan untuk membuka pintu. Selain gadis Osmanthus, ada juga seorang anak laki-laki muda berseri-seri berpakaian hijau serta seorang wanita tua berwajah serius dengan rambut putih. Anak muda itu tidak bertele-tele, dan langsung berkata, Juru Selamat, namaku Liu Youzhou, dan aku berasal dari benua putih murni paling utara. Aku tidak akan memasuki halamanmu untuk mengganggu kedamaianmu. Aku hanya di sini untuk mengucapkan terima kasih secara langsung. Baiklah, jawab Chen Ping'an sambil tersenyum. Keduanya terdiam. Rasa penasaran memenuhi wajah anak muda berpakaian bambu itu saat ia menatap Chen Ping'an. Sementara itu, Chen Ping'an sedang memikirkan kapan anak muda ini akan pergi. Wanita tua itu memecah keheningan dan menjelaskan, naga banjir jahat berjubah emas itu melancarkan 2 serangan pedang kepadamu saat itu. Salah satunya benar-benar tak terduga, jadi aku tidak punya cara untuk menangkisnya. Serangan lainnya terlalu kuat, jadi aku tidak bisa menangkisnya kecuali aku mengorbankan nyawaku. Namun, tugasku adalah melindungi tuan mudaku. Jadi, tuan mudaku perlu berterima kasih padamu, sementara aku perlu meminta maaf padamu. Chen Ping'an tersenyum dan menangkupkan tinjunya, menjawab, aku menghargainya. Wanita tua itu mengangguk, dan ada sedikit senyum di wajahnya saat dia berkata, terima kasih atas kebaikan hatimu, Tuan Muda. Jika kamu mengunjungi benua putih murni di masa depan, kamu pasti harus mengunjungi klan Liu kami. Chen Ping'an tersenyum dan tetap diam. Wanita tua dan Tuan Muda Liu pun berpamitan dan pergi. Mereka berdua berjalan melewati seorang gadis muda dan cantik. Ketika dia melihat Chen Ping'an, dia menatap matanya dan tersenyum, jadi itu kamu. Chen Ping'an sedikit bingung, tetapi gadis muda itu sudah berbalik dan pergi. Baru saat itulah Chen Ping'an berbalik dan kembali ke halamannya. Namun, dia tiba-tiba berhenti dan menoleh ke gadis Osmanthus yang gelisah, berkata dengan senyum tipis, jika ada yang mencariku setelah ini, bisakah aku merepotkanmu untuk mengusir mereka? Gadis Osmanthus itu mengangguk dengan penuh semangat sebagai tanggapan. Selama 2 hari berikutnya, Chen Ping'an secara mengejutkan tidak berlatih teknik tinju atau teknik pedang apapun. Sebaliknya, dia mengambil beberapa buku dan potongan bambu dan berjemur di bawah sinar matahari sambil membacanya. Larut malam, Chen Ping'an membuka matanya dan turun dari tempat tidur. Dia berjalan keluar dari kamarnya dan melompat ke atap, meraih labu pemelihara pedang dari pinggangnya dan mulai minum anggur. Dia tiba-tiba berbalik, dan tidak lama kemudian sesosok tubuh berlari mendekat dan duduk di sampingnya. Tamu tak diundang ini memegang 2 kendi anggur tua di tangannya. Senyum tulus tersungging di wajah Chen Ping'an saat bertanya, senior tua, sedang mencari teman minum. Orang ini tidak lain adalah tukang perahu tua yang telah bertarung melawan naga banjir emas tua tanpa menyerah. Dia tertawa terbahak-bahak dan bertanya, ada apa? Apakah orang tua ini terlalu jorok untukmu? Tentu saja tidak, jawab Chen Ping'an sambil menjabat tangannya. Tukang perahu tua itu memecahkan segel tanah liat di atas kendi anggur, lalu menundukkan kepalanya dan meneguknya dalam-dalam. Dia kemudian terdiam cukup lama, dan ketika akhirnya mulai berbicara, suaranya tenang dan pelan. Sebelum bencana itu, para penumpang di Pulau Osmanthus bagaikan campuran ikan dan naga di dalam kolam. Namun, tetap ada ketertiban di tengah kekacauan itu, dan tidak ada pihak yang mengganggu pihak lain. Namun, malapetaka itu bagaikan tongkat bambu yang memukul makhluk-makhluk di kolam tanpa berpikir, menyebabkannya menjadi keruh dan kacau.
Keputusanmu untuk tinggal di halaman kecil ini beberapa hari ini benar. Kau tidak boleh terlalu berhati-hati. Meskipun sebagian besar orang tahu bahwa kaulah yang menghalangi makhluk jahat itu dan menghalangi seluruh parit naga banjir, aku tetap harus memberimu peringatan yang tidak mengenakan ini. Bantuan sesekali mendatangkan rasa terima kasih, sementara bantuan terus-menerus menimbulkan dendam. Tukang perahu tua itu tampak pasrah saat melanjutkan, belum lagi, ada semua jenis kultivator yang berjalan di jalan Dao besar. Beberapa dari mereka tidak tahan melihat keberhasilan orang lain. Chen Ping'an merenung sejenak sebelum mengangguk dan setuju. Ini seperti bagaimana beberapa orang tidak tahan melihat tetangga mereka menjadi kaya. Mereka akan menjadi iri. Ini semua sama saja. Tukang perahu tua itu mendesah dan meneguk anggur dalam-dalam. Sebenarnya apa itu Pulau Osmanthus? Tetua, bolehkah Anda menceritakannya kepada saya? Tanya Chen Ping'an. Tukang perahu tua itu tersenyum dan menjawab, kenapa tidak? Itu sebenarnya wujud asli Nyonya Gui. Raut wajah Chen Ping'an tampak menyadari sesuatu. Tukang perahu tua itu tersenyum dan bertanya, kalau begitu, apakah Anda sudah mempertimbangkan penumpang di Pulau Osmanthus? Orang macam apa mereka? Orang-orang dari pegunungan dan pemurni Qi? Chen Ping'an menjawab dengan nada tidak yakin. Tukang perahu tua itu menggelengkan kepala dan mengoreksi, Pulau Osmanthus adalah feri antar benua, jadi penumpang macam apa yang diangkut feri seperti itu? Para pebisnis. Chen Ping'an tergagap saat mendengar ini. Namun, dia segera mengangguk dan berkata, itu masuk akal. Berkeliaran ke utara dan melakukan perjalanan ke selatan, apa yang diinginkan para pebisnis? Tanya tukang perahu tua itu. Chen Ping'an menjawab dengan sangat cepat kali ini, menjawab, uang. Tukang perahu tua itu perlahan-lahan meneguk anggur sebelum bertanya lagi, mendapatkan uang untuk apa? Untuk dibelanjakan, jawab Chen Ping'an sambil tersenyum. Tukang perahu tua itu mendesah dengan emosi dan berkata, benar sekali. Bekerja keras untuk mendapatkan uang adalah demi menghabiskan uang untuk memperoleh kesenangan. Dengan kata lain, seseorang harus tetap hidup untuk memperoleh kesenangan ini. Berapa banyak pemurni Qi dan murid 100 aliran pemikiran yang ada di dunia ini? Chen Ping'an menggaruk kepalanya, dan ada senyum tipis di wajahnya saat ia mulai minum anggur. Ia minum lebih banyak dan lebih cepat dari biasanya kali ini, jadi ia akhirnya memutuskan untuk bersandar dan berbaring dengan nyaman di atap. Senior tua, aku akan memberitahumu sesuatu yang pribadi, jadi bisakah kau merahasiakannya dari kami? Selain itu, jika aku mengatakan ini dan kau mendengarkannya, mungkin akan ada beberapa masalah yang merepotkan. Pria tua itu menyilangkan kakinya dan mencondongkan tubuhnya ke depan, memutar-mutar kendi anggur di tangannya saat melakukannya. Ada setengah kendi anggur yang tersisa, dan anggur itu tumpah dengan keras. Orang tua itu tersenyum dan berkata, silakan saja dan katakan padaku. Lagi pula, saat kau minum, bagaimana mungkin kau tidak mengucapkan kata-kata seperti orang mabuk? Apa gunanya minum anggur jika kau tidak melakukannya? Anak muda, aku mungkin terlihat jauh lebih tua darimu, tapi sebenarnya aku kurang nyali dan sangat berani. Bagaimanapun, aku sudah hidup selama bertahun-tahun, dan aku bertahan hanya karena aku masih ingin bertemu dengan guruku lagi. Selain itu, ada beberapa hal yang tidak akan banyak berubah, baik kau membicarakannya atau tidak. Aku berdiri di sampingmu saat itu, jadi aku mendengar beberapa hal dengan jelas. Jadi, aku di sini untuk mendengarkan cerita-cerita mabukmu, bukan? Chen Ping'an menunjuk ke langit dan mulai berkata, saat itu, aku bertemu dengan seorang pendeta Tao muda di kampung halamanku, dan hubungan kami cukup baik pada awalnya. Dia tidak lain adalah Liu Chen. Dalam pertempuran sengit sebelumnya, dia berkomplot melawanku 2 kali. Atau mungkin 3 kali. Namun, aku hanya yakin sekitar 2 kali. 1 kali adalah ketika pikiranku diberkati oleh keberuntungan saat aku berjuang untuk menulis karakter Dewa Hujan. Saat itu, aku memutuskan untuk mengambil risiko dan menulis Liu Chen sebagai gantinya. Kali kedua adalah ketika aku menghadapi naga banjir emas tua sendirian. Saat itu, Chen Ping'an meletakkan labu pemeliharaan pedang di perutnya sebelum meletakkan tangannya di belakang kepalanya sebagai bantal. Perasaan seperti itu sangat aneh. Seolah-olah aku bisa melihat dan mendengar alam pikiran, danau pikiran, dan suara pikiran setiap orang. Dan itu persis seperti yang kau katakan, bantuan sesekali mendatangkan rasa terima kasih, sementara bantuan terus-menerus menimbulkan dendam. Saat itu, saya menemukan bahwa 80 atau 90% penumpang di Pulau Osmanthus merasakan ketidakpedulian dan mati rasa atau rasa Schadenfreude. Bahkan, mereka seolah-olah ingin melihat saya mati di tempat. Tentu saja, ada juga banyak rasa iri dan cemburu. Setelah itu, saya tidak dapat memahami mengapa ini terjadi, tidak peduli bagaimana saya memikirkannya. Ini terjadi sampai Anda mencerahkan saya tadi, senior tua. Ini adalah Pulau Osmanthus, dan semua penumpangnya adalah pebisnis. Selain itu, semua orang ingin tetap hidup. Kalau dipikir-pikir lagi, itu sangat masuk akal. Setelah hidup selama bertahun-tahun,
keinginan untuk terus hiduplah yang mendorong saya ke tempat saya sekarang. Chen Ping'an menyeringai. Lihat, saya punya teman, dan dia pendekar pedang yang sangat hebat. Lu Chen berkomplot melawan saya, jadi saya juga berkomplot melawannya. Saya memintanya untuk menyampaikan kata-kata terakhir saya kepada teman saya. Aku memberi Lu Chen dua pilihan, berpura-pura tidak mendengarku atau mencubit hidungnya dan menyampaikan kata-kata terakhirku kepada temanku itu. Jika dia memilih pilihan terakhir, temanku pasti akan menghajarnya habis-habisan. Memikirkan hal itu membuatku tidak takut lagi pada kematian. Namun, ada beberapa hal yang akhirnya tidak berani diungkapkan Chen Ping'an. Ini karena hal-hal tersebut berkaitan dengan Tuan Qi. Tuan Qi telah memintanya untuk tidak kehilangan harapan di dunia ini terlepas dari apapun yang dihadapinya. Namun, saat itu, Chen Ping'an hanya merasa kecewa terhadap dunia ini. Sangat mungkin bahwa inilah tujuan sebenarnya Lu Chen. Mengenai apa yang dimaksud secara khusus, Chen Ping'an hanya memiliki gambaran yang sangat samar. Berbaring di atap saat ini, Chen Ping'an mengakhiri dengan berkata, tidak kehilangan harapan di dunia adalah hal yang sangat sulit. Pria tua itu terus minum anggur sambil berkata perlahan, kamu terus memanggil kepala cabang Taois dengan namanya, dan kamu juga menyebut seorang teman yang bisa menghajarnya habis-habisan. Baiklah, aku tidak akan menceritakan kepadamu tentang keterkejutan dalam pikiranku. Lagi pula, aku juga seorang abadi di bumi saat itu, jadi aku masih sedikit peduli dengan wajahku. Namun, karena kamu telah menceritakan kisahmu, aku merasa ingin memuntahkan kata-kata yang terkumpul di perutku juga. Chen Ping'an baru saja akan duduk, tetapi pria tua itu berbalik dan terkekeh, tidak apa-apa untuk tetap berbaring. Itu hanya gerutuan yang tidak didengarkan siapapun selama beberapa ratus tahun. Tidak perlu menganggapnya begitu serius. Namun, Chen Ping'an tetap duduk tegak, menjelaskan, sulit minum sambil berbaring. Lelaki tua itu tersenyum dan memeluk erat teko anggurnya. Ia kemudian menatap langit malam yang jauh di atas laut, di mana bulan bersinar terang dan indah. Dulu, aku juga anak ajaib di mata orang lain, lelaki tua itu bercerita perlahan. Temperamenku sangat buruk, dan jika kau bertemu denganku saat itu, mungkin aku adalah tipe orang yang akan mengecewakanmu. Namun, kepribadianku sekarang sangat berbeda dari sebelumnya. Kalau tidak, aku tidak akan duduk di sini dan minum bersamamu. Chen Ping'an, mari kita abaikan dulu kebaikan dan keburukan para penumpang di Pulau Osmanthus. Meminjam kata-katamu, setiap orang dari mereka pasti punya kelebihan yang bisa kita pelajari, mengingat mereka telah sampai di tempat mereka sekarang. Selain itu, jika kau melakukan sesuatu dengan benar, tetapi orang lain gagal melakukan hal yang sama, ini tidak berarti mereka salah. Demikian pula, jika Anda melakukan kesalahan, dan orang lain juga melakukan hal yang sama, ini tidak berarti bahwa mereka juga salah. Ini mungkin terdengar agak berbelit-belit. Chen Ping'an mengangguk dan berkata, saya mengerti. Orang tua itu mengacungkan jempol dan terkekeh, tentu saja, Anda yang paling benar selama pertarungan saat itu. Tindakan Anda sempurna. Chen Ping'an tersenyum senang. Menerima persetujuan dari seseorang yang disetujuinya adalah sesuatu yang layak untuk diminum. Karena itu, Chen Ping'an meneguk anggurnya. Ada senyum lebar di wajahnya saat dia berkata dengan santai, senior tua, Anda benar. Saya seharusnya tidak menggunakan prinsip saya untuk menghakimi orang lain. Mungkin prinsip saya benar, tetapi mungkin juga salah. Atau mungkin benar, tetapi tidak sepenuhnya benar. Mungkin juga terlalu sempit? Haha, ini juga cukup berbelit-belit. Benar kan? Sangat berbelit-belit, jawab orang tua itu dengan geli. Chen Ping'an menunjuk ke kejauhan, dan kepala anak muda yang berbau alkohol itu bergoyang maju mundur. Dilihat dari penampilannya, dia benar-benar minum terlalu banyak. Dia tidak menyembunyikan kegembiraan dan kebanggaan di wajahnya saat dia terkekeh, senior tua, aku kenal banyak orang luar biasa. Misalnya, pendekar pedang yang sangat kuat yang datang sesudahnya. Aku bisa saja memanggilnya kakak senior. Aku juga cukup mengesankan, bukan? Ya, kalian semua sangat mengesankan, lelaki tua itu tersenyum dan menjawab dengan anggukan. Chen Ping'an dengan mata berkaca-kaca saat dia berbalik dan setengah sadar bertanya, senior tua, pujianmu sepertinya tidak tulus. Lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak. Tidak heran dia bisa akur dengan anak muda ini. Mereka memiliki selera yang sama, dan mereka berdua sangat keras kepala. Anak muda itu jatuh terlentang dalam keadaan mabuk, bergumam sendiri di atap. Orang tua itu membantu Chen Ping'an menyimpan kendi anggurnya. Saat melakukannya, dia tidak sengaja mendengar beberapa kata-kata mabuk dari anak muda itu. Dia mengangguk dan menjaga anak muda itu sepanjang malam. Inilah yang dikatakan anak muda itu, Tuan Qi, saya mengerti sekarang. Ketika berbicara tentang tidak kehilangan harapan di dunia, salah satu bagiannya adalah tetap hidup dan hidup dengan baik. Namun, sebenarnya ada bagian lain. Ketika kita menunjukkan niat baik kepada dunia, tetapi kita tidak menerima niat baik sebagai balasan dan bahkan menerima permusuhan, kemampuan untuk tidak kehilangan harapan adalah harapan yang paling tulus di dunia.
Tuan Qi, saya sudah mengerti ini sekarang. Namun, saya tidak dapat melakukannya sekarang. Setelah minum, saya akan mencoba yang terbaik mulai besok. Pada kenyataannya, tukang perahu tua itu sudah berusia hampir 500 tahun. Dia telah melihat banyak orang, dan dia juga telah mengalami banyak hal dan mendengar banyak komentar. Namun, dia masih merasa bahwa kata-kata dari anak muda itu sangat layak untuk direnungkan. Mereka cocok dipadukan dengan anggur, meskipun 2 teko anggur tidaklah cukup. Di dalam pedang pemelihara labu, dan di dalam pedang terbang ke-15. Ada sebuah buku Konfusianisme dasar yang diberikan oleh sarjana tua itu kepada Chen Ping'an. Pada saat itu, karakter-karakter sederhana dalam buku itu mulai berenang bebas. Pada akhirnya, baris-baris karakter yang sama sekali baru muncul di halaman judul. Urutan berurutan. Bab 1. Memahami urutan. Bab 2. Meninjau besarnya. Bab 3. Menentukan baik dan jahat. Bab 4. Kesatuan pengetahuan dan tindakan.